Bab 830. Ketiga wanita itu mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan Wira, tetapi salah satu dari mereka masih tak kuasa bertanya. Tapi, keluarga Juwanto telah bersiap begitu lama. Bagaimana kalau mereka benar-benar berhasil? Wira sebenarnya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Itu sebabnya, dia menjawab. Itu tergantung pada siapa yang beraksi lebih dulu, apakah keluarga Barus ataukah keluarga Juwanto. Pada saat ini, Wulan lagi-lagi bertanya, bagaimana cara keluarga Juwanto menyerang Raja Bakir? Apakah mereka akan mencoba untuk memaksa Raja Bakir untuk turun tahta? Tapi, menurutku keluarga Juwanto seharusnya nggak memiliki cukup keberanian untuk melakukan itu. Wira menggelengkan kepala sembari berkata, memaksa Raja Bakir untuk turun tahta. Kerajaan Nuala mungkin buruk dalam pemerintahan, tapi istana kerajaan sangat kuat. Memaksa Raja Bakir untuk turun tahta adalah hal yang mustahil. Kalau begitu, apabila nggak bisa memaksa Raja Bakir untuk turun tahta, bagaimana mereka bisa berhasil? Tanya Wulan kembali. Ketiga wanita itu masih tidak memahami situasinya. Ini merupakan hal yang wajar karena urusan istana adalah sesuatu yang rumit. Selain itu, meskipun Wulan, Dian, dan Dewina sangat cerdas, mereka tidak tahu banyak tentang sisi gelap dunia ini. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa di dalam politik istana, orang-orang hanya akan mati atau terluka. Bagaimana caranya? Tentu saja, mereka akan mengambil tindakan terhadap Raja Bakir. Ucap Wira seraya tersenyum. Barusan, dia memang tidak mengatakannya secara belak-belakan, tetapi dia tahu bahwa Farel pasti mampu memahami perkataannya dengan baik. Bagaimanapun, wanita itu telah terlibat dalam intrik istana untuk waktu yang cukup lama. Mengambil tindakan terhadap Raja Bakir, bukannya itu terlalu gila? Seru Dewina yang terkejut. Wira mendengus, lalu menjelaskan dugaannya. Gila, bukan hanya mengambil tindakan, mereka mungkin akan membunuh Raja Bakir, bahkan, membunuh Ratu Jihan dari keluarga Barus. Apabila keluarga Juwanto hendak bertindak, mereka pasti telah mempersiapkan semuanya. Metode yang terbaik adalah dengan membunuh Raja Bakir dan Ratu Jihan. Begitu mereka meninggal, tahta Raja Bakir akan secara alami menjadi milik Yahya. Astaga, membunuh Ratu Jihan dan Raja Bakir. Ini bagaimana mungkin? Tanya Dian. Ketiga wanita itu sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut. Wira malah menggeleng seraya melanjutkan. Nggak ada yang nggak mungkin. Keluarga Juwanto bahkan bisa mengendalikan keluarga kerajaan Monoma, jadi mereka tentu memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga kerajaan Nuala. Apabila nggak ada peluang untuk bisa berhasil, mereka nggak akan melakukan tindakan ini sekarang. Kita lihat saja, kalau keluarga Juwanto berhasil, Raja Bakir dan Ratu Jihan sudah pasti akan mati. Kalau keluarga Barus berhasil, Raja Bakir mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jelas Wira sambil tersenyum. Itulah yang Wira maksud ketika memberikan nasihat barusan. Dia berharap bahwa keluarga Barus dapat bertindak terlebih dahulu. Hanya dengan mengendalikan Raja Bakir, mereka baru bisa memutuskan langkah pertama keluarga Juwanto. Tapi, aku masih enggak mengerti. Kalau Raja Bakir dan Ratu Jihan meninggal, bukannya akan terjadi kekacauan di seluruh negeri? Tanya Wulan segera. Dian dan Dewina juga mengangguk setuju. Mereka bisa mengajukan pertanyaan ini karena tidak begitu paham tentang istana kerajaan. Wira pun menjelaskan, situasi di kerajaan Nuala nggak akan menjadi kacau. Apabila terjadi kekacauan, bukankah keluarga Juwanto akan dirugikan karena telah mengambil langkah ini? Alasan mereka memanfaatkan kekuatan kerajaan Monoma adalah untuk memastikan Yahya bisa naik tahta dan menjadi raja. Wira menimpali, Farel juga sudah mengatakannya. Totalnya ada 5 pangeran-pangeran Yahya yang berasal dari keluarga Juwanto merupakan yang tertua dan sangat cerdas. Dia bisa dianggap sebagai bocah jenius. Pada saat perang perbatasan memanas dan kerajaan mengalami ketidakstabilan, kita membutuhkan seseorang yang dapat memimpin dengan tegas. Pangeran Yahya adalah pilihan terbaik. Apalagi, reputasinya amat terkenal di istana. Selain itu, dia juga merupakan putra kesayangan Raja Bakir. Kalau bukan dia yang menjadi raja, apakah kita akan membiarkan bayi yang baru lahir itu menjadi raja? Begitu Wira mengucapkan kata-kata ini, ketiga wanita itu tampak terkejut.
Pria itu melanjutkan. Terlebih, Ratu Jihan memang disayangi, tapi selir Agung Alina dari keluarga Juwanto juga disayangi oleh Raja Bakir. Bisa dikatakan, Ratu Jihan adalah sosok yang berkuasa di harem, sementara Alina adalah yang kedua. Apabila Ratu Jihan meninggal, dia tentu akan menjadi penggantinya. Belum lagi, keluarga Juwanto sudah menyogok para pejabat. Kalaupun keluarga Barus bertindak, itu juga nggak mempan. Jelas Wira. Saat ketiga wanita mendengar hal ini, mereka tercengang hingga tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Juwanto ternyata begitu bernyali. Dengan membiarkan keluarga Barus bertindak dulu, satu-satunya keuntungan adalah Ratu Jihan akan bisa memerintah kerajaan Nuala. Selama dia masih hidup, keluarga Juwanto nggak akan bisa membuat masalah apapun. Jelas Wira seraya tersenyum. Identitas ratu dari keluarga Barus sangatlah penting. Bab 831. Apabila Alina dari keluarga Juwanto merupakan seorang ratu, dia mungkin telah bertindak sejak lama. Wulan, Dian, dan Dewina tampak mengangguk karena sudah mulai paham. Hanya saja, mereka masih tidak mengerti tentang beberapa hal. Lantas, kenapa keluarga Juwanto memutuskan untuk bertindak pada saat ini? Apakah itu hanya karena Ratu Jihan melahirkan seorang anak? Apabila itu masalahnya, mereka bisa bertindak lebih awal tanpa menunggu kelahiran anak itu, bukan? Sayang, kenapa keluarga Juwanto nggak bertindak lebih awal? Tanya Wulan lagi. Wira merespons dengan senyuman, lalu kembali menjelaskan. Siapa yang sanggup menanggung kejahatan pembunuhan? Kalau mereka gagal, keluarga Juwanto akan hancur. Mereka mungkin sedang menunggu anak dari Ratu Jihan lahir. Apabila itu seorang putri, mereka mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi untuk merencanakan sesuatu. Wira menimpali. Kalaupun nggak merencanakannya, ada kemungkinan besar bahwa Raja Bakir akan mengangkat Pangeran Yahya sebagai penggantinya. Tapi, dengan adanya anak ini, mereka pun menjadi khawatir. Itulah alasan mereka segera mengambil tindakan. Usai mendengar penjelasan Wira, ketiga wanita itu mulai mengerti. Salah satu dari mereka berkata, "Istana benar-benar sangat berbahaya." Kemudian, mereka bertiga saling memandang, merasa merinding, dan takut oleh apa yang baru saja mereka dengar. Padahal, Raja Bakir adalah sosok yang berkuasa saat ini. Namun, bisa-bisanya keluarga Juwanto hendak membunuhnya begitu saja. Ini sungguh sulit untuk dipercayai. Wira juga menghela napas. Ini merupakan salah satu masalah dalam pemerintahan feodal, juga adalah sumber kekacauan. Lantaran kekuasaan berada di tangan satu orang dan tidak diawasi oleh siapapun, tentu banyak orang yang tergiur. Berbeda dengan zaman modern, di mana ada banyak pengawasan dan operasi bersama yang melibatkan banyak pihak untuk mengelola satu negara. Hal ini tentu membuat keadaan relatif lebih aman. Pada saat yang sama, Farel bergegas kembali ke kediaman Barus. Kepala keluarga Barus, Sigra Barus, tengah duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi muram. Dia menerima laporan rahasia yang menyebutkan bahwa keluarga Juwanto mungkin akan mengambil tindakan. Akan tetapi, dia tidak tahu kapan mereka akan bertindak, bahkan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sigra menarik napas dalam-dalam dengan tatapan penuh dengan kegelisahan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Dia juga tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Saat ini, Farel telah tiba di rumah. Dia bergegas masuk ke ruang kerja ayahnya, lalu menyapa, "Ayah." Farel tampak terengah-engah karena berlari masuk. Sigra cukup terkejut melihat putrinya, lalu dia bertanya sambil tersenyum. "Kenapa kamu terburu-buru seperti ini? Terjadi masalah besar?" Ucap Farel dengan ekspresi serius. "Hah?" Sigra tertegun sejenak dan lumayan kebingungan. Saat ini, Farel melanjutkan, "Ayah, keluarga Juwanto mungkin akan melakukan sesuatu terhadap Raja Bakir, bahkan Bibi juga mungkin dalam bahaya." Usai mendengar perkataan putrinya, Sigra tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat terkejut. Pernyataan Farel membuatnya tiba-tiba memahami situasi yang serius ini. Sigra pun berkata, "Ternyata, keluarga Juwanto memiliki rencana seperti ini. Mereka hendak membunuh Raja Bakir dan bibimu untuk merebut tahta. Nyali mereka benar-benar besar." Sigra tampak sulit mempercayai hal ini. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya.
Bukan tidak memikirkannya, melainkan tidak berani untuk memiliki pemikiran semacam itu. Bagaimanapun, tidak ada keluarga yang berani melakukan kejahatan seperti itu. Begitu terungkap, itu akan berdampak pada kehancuran keluarga mereka. Bab 832. Farel segera mengangguk dan tak kuasa berkata. Keluarga Juwanto pasti memiliki perencanaan seperti ini. Mereka akan menggunakan kerjaan Monoma sebagai kambing hitam untuk menciptakan kekacauan dalam pemerintahan kerajaan Nuala. Dengan adanya kebutuhan mendesak akan seorang raja, selain Pangeran Yahya, siapa lagi yang mampu mengatasi situasi ini? Sigra yang mendengar kata-kata ini menepuk meja dengan emosi. Raut wajahnya tampak sangat suram sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meminta bibimu untuk memberitahu Raja Bakir? Kalau sampai informasi ini bocor, Raja Bakir pasti akan mencurigai bibimu. Sekarang, Raja Bakir sudah mencurigai keluarga kita. Dia bahkan bersiap untuk melawan kita, ucap Sigra sambil menarik napas dalam-dalam. Farel segera berkata, enggak, kita bisa mengambil tindakan lebih dulu. Pernyataan ini membuat ayahnya tertegun sejenak. Apa yang kamu katakan? Mengambil tindakan lebih dulu. Kalaupun kita membunuh Raja Bakir, bibimu baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Bayinya masih sangat kecil, ucap Sigra dengan tergesa-gesa. Membunuh Raja Bakir bukan hal yang sulit, tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan kelancaran dari mendapatkan tahta putra mahkota. Keluarga Juwanto memiliki seorang bocah jenius bernama Yahya, sedangkan keluarga Barus tidak memilikinya. Bukan, ayah. Kita nggak perlu mencurigai keluarga kita. Dia bahkan bersiap untuk melawan kita, ucap Sigra sambil menarik napas dalam-dalam. Wira pemuda itu telah membantu mengatasi pemberontakan di Gunung Sembilan Naga, membunuh Raja Tanui, pergi sebagai duta ke kerajaan Agrel, dan akhirnya kembali dengan dianugerahi gelar Raja Utar. Hanya saja, Sigra tidak terlalu peduli tentang semua ini dan sama sekali tidak menganggapnya nyata. Akan tetapi, saat ini Sigra tak kuasa bertanya. Wira memang cukup cerdas. Sepertinya rumor yang beredar tentangnya sama sekali nggak berlebihan. Apakah semua tindakan yang dia lakukan nyata? Farel tampak mengangguk, lalu menjelaskan. Benar, kali ini, saat terjebak dalam istana, dia berhasil melarikan diri dengan usahanya sendiri. Sampai saat ini, aku bahkan nggak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri, tapi kabarnya dia kabur dengan cara terbang. Farel belum sempat menanyakan hal tersebut secara detail. Sementara itu, Sigra tampak mengangguk seraya berkata. Itu benar, bibimu mengatakan bahwa dia benar-benar terbang. Saat itu, Yahya juga ada di sampingnya. Raja Bakir bahkan ingin menjadikan Wira sebagai gurunya Yahya. Sigra menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Wira yang menyadari masalah serius ini. Ketika masih terkejut barusan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wira ingin bekerja sama dengan keluarga Barus. Meskipun pemuda itu berbakat, dia sepertinya tidak memiliki modal untuk bekerja sama dengan keluarga mereka, bukan? Pada saat ini, Sigra pun bertanya. Dia ingin bekerja sama dalam hal apa? Bisnis. Wira mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan keluarga Barus untuk menghasilkan uang. Dia nggak tertarik dengan hal lain, jawab Farel. Perkataannya membuat Sigra tertawa sejenak, lalu dia berkata. Pada era ini, memiliki kekayaan berarti memiliki kekuatan militer. Tentang menghasilkan uang, kalau bukan orang penting di dunia ini, untuk apa menghasilkan begitu banyak uang? Wira, sepertinya memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Sigra tidak memahami Wira. Sejujurnya, Wira tidak memiliki ambisi semacam itu. Dia hanya ingin hidup dengan damai dan tenteram, serta hidup dalam kemewahan selamanya. Namun, Wira perlu memiliki cukup kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Bab 833. Farel tampak mengedipkan matanya, lalu segera berkata. Ayah, aku merasa bahwa Wira bukanlah tipe orang yang seperti itu. Dia itu selalu suka bersenang-senang. Kalau sungguh ingin menaklukkan dunia, dia pasti nggak akan bekerja sama dengan keluarga kita. Perkataan Farel membuat Sigra tertegun sejenak. Setelah itu, dia tertawa dan menimpali. Hahaha, Farel, kamu berpikir sangat jauh. Benar juga, kalau sungguh ingin menaklukkan dunia, dia nggak akan bekerja sama dengan kita.
Bagaimanapun, bekerja sama dengan kita hanya akan terikat. Dia juga mungkin akan diawasi oleh kita. Setelah memahami hal ini, Sigra pun menyarankan. Hanya saja, sekarang kita perlu memikirkan bagaimana cara membuat Raja Bakir jatuh sakit tanpa menyebabkan kecurigaan. Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Usai merenung sejenak, Sigra akhirnya memiliki rencana. Dia memberitahu putrinya. Farel, kamu harus pergi sendiri dan menjelaskan situasinya kepada bibimu. Sementara itu, barang yang dibutuhkan, nantinya seseorang akan memberikannya padamu. Farel langsung menerima tugas dari ayahnya dan beranjak pergi. Kemudian, dia menerima barang yang dibutuhkan dan masuk ke dalam istana secara diam-diam. Pada saat ini, di istana, di dalam kamar tidur Ratu Jihan, seorang pelayan pribadi tampak berjalan masuk dengan membawa seorang wanita yang berpakaian seperti dayang. Ratu Jihan baru saja melahirkan dan masih berbaring di atas ranjang. Orang ini adalah pelayan pribadinya, juga merupakan anggota keluarga Barus. Yang mulia Ratu, anggota keluarga Barus datang untuk menemui Anda, ucap pelayan pribadi itu. Jihan tampak mengangguk. Tak lama kemudian, wanita itu pun berjalan masuk. Setelah melihat tamu yang berkunjung, Jihan berkata sambil tersenyum. Suruh semuanya pergi, ada yang ingin kubicarakan dengannya secara pribadi. Pelayan pribadi itu menuruti perintahnya, lalu meminta semua dayang segera meninggalkan kamar Jihan. Saat ini, hanya tersisa mereka bertiga di dalam kamar. Farel, apa yang membuatmu datang mengunjungi Bibi? Tanya Jihan sambil tersenyum. Orang yang berkunjung tidak lain adalah Farel. Saat ini, Farel telah kembali ke wujudnya sebagai seorang wanita. Hanya ada sedikit orang yang mengetahui bahwa Farel adalah seorang wanita. Meskipun saat ini dia mengenakan pakaian dayang, kecantikannya masih sangat mencolok. Bibi, aku datang untuk melaporkan masalah besar, ucap Farel sambil menyerahkan sebuah benda kepada Jihan. Jihan bertanya, apa ini? Dia tahu bahwa keponakannya ini tidak akan datang tanpa alasan yang penting. Begitu melihat benda ini, wajahnya tampak sangat bingung. Ini adalah sejenis racun. Setelah dikonsumsi, seseorang akan merasa pusing dan sangat mengantuk dalam waktu singkat. Ketika diperiksa, gejala tersebut hanya akan dianggap sebagai kelelahan mental dan fisik, juga ketidakseimbangan energi darah. Tapi, orang itu akan merasa sangat lemah, jelas Farel segera. Jihan tersentak mendengar penjelasan tersebut, lalu dia pun bertanya. Ini untuk apa? Farel segera menceritakan seluruh situasi dengan rinci kepada Jihan. Usai mendengar penjelasan keponakannya, raut wajah Jihan tampak sangat suram. Alina keluarga Juwanto. Mereka sambil mendengus dingin. Tatapannya tampak sangat dingin. Bibi, setelah Raja Bakir jatuh sakit, tolong keluarkan sebuah dekret dan utus Wira sebagai duta untuk pergi ke kerajaan Monoma. Banyak orang di istana yang mendukung tindakan ini, jadi kamu hanya perlu mengikuti arus, timpal Farel. Akan tetapi, Jihan yang mendengar ini malah mengungkapkan kekhawatirannya. Tapi, Raja sangat membenci Wira. Kalau aku mengutusnya sebagai duta, takutnya setelah itu. Petik 2. Farel segera menggelengkan kepala, lalu menjelaskan, Bibi, pada saat itu kamu bisa mengatakan bahwa nggak ada pemimpin yang kuat di istana. Dengan adanya pergerakan dari kerajaan Monoma, kamu khawatir bahwa mereka akan melancarkan serangan selama kekacauan. Para menteri di istana juga mendukung keputusan ini. Apalagi, nggak ada orang lain yang berani melakukannya. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu menyetujui hal ini karena khawatir dengan keselamatan Raja Bakir, timpal Farel. Bab 834. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jihan baru memahaminya dan segera berkata, Oke, Bibi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jihan yang tampak cemas pun menarik napas dalam-dalam. Farel mengingatkan lagi. Bibi, keluarga Juwanto akan bertindak, jadi kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitarmu. Saat mendengar ini, Jihan tampak tersenyum, lalu menatap pelayan pribadi yang paling akrab dengannya. Pelayan pribadi itu segera mengangguk sembari berkata kepada Farel. Dik, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, nggak akan ada masalah. Aku tahu latar belakang dari semua dayang yang ada dari istana, terutama dayang yang sudah disogok oleh keluarga Juwanto. Semuanya ada dalam pantauanku.
Begitu Farel mendengar kata-kata ini, dia pun berkata sambil tersenyum. Dengan adanya kakak di sini, aku tentu saja merasa tenang. Pelayan pribadi itu bukan sembarang orang, melainkan anggota keluarga Barus juga. Dia telah belajar seni bela diri sejak kecil dan sangat terampil sehingga ditempatkan di sisi Jihan untuk melindunginya. Farel, situasinya mendesak. Bibi nggak akan membuatmu tinggal lebih lama. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kak Sigra, janji Jihan sambil tersenyum. Dia tentu memahami pentingnya situasi ini. Bibi, kalau begitu aku pamit dulu, ucap Farel seraya tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan diantar keluar oleh pelayan pribadi Jihan. Begitu keluar dari istana, Farel menatap wanita itu sambil tersenyum, lalu tak kuasa berkata. Bibi sudah melahirkan seorang putra sekarang. Dia pasti akan makin disayang oleh Raja Bakir. Pelayan pribadi itu mengangguk, lalu berkata, benar, belakangan ini, Raja Bakir hampir tinggal di tempat ratu setiap harinya, tapi, di antara semua pangeran, Pangeran Yahya adalah yang paling dihormati. Bahkan, dia diajarkan secara langsung oleh 3 pejabat tinggi. Pangeran Yahya benar-benar dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota di masa depan. Saat pelayan pribadi itu menyampaikan hal ini, dia tampak agak khawatir. Akan tetapi, Farel malah berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Raja Bakir nggak makan menetapkan putra mahkota dengan begitu mudah. Dia curiga dengan kita, curiga dengan orang-orang dari keluarga besar seperti kita. Jadi, pemilihan putra mahkota masih akan tertunda beberapa saat. Usai mendengar perkataan Farel, pelayan pribadi itu mengangguk, lalu berkata seraya tersenyum. Aku pernah melihat Wira sekali. Dia memang orang yang cerdas. Hubunganmu dengannya sangat baik. Kenapa? Apa kamu ingin dia menjadi menantu keluarga Barus? Oh ya, sekarang kamu berpenampilan seperti pria, kalau kamu mengaku sebagai wanita, apakah dia akan terkejut? Perkataan pelayan pribadi itu membuat Farel tak kuasa berkata. Kak, jangan mengolok-olokku lagi. Bagaimana mungkin? Tapi, dia sebenarnya sudah tahu bahwa aku adalah seorang wanita. Pelayan pribadi itu tampak makin terkejut, lalu melanjutkan dengan nada bercanda. Oh, kalau begitu, itu akan lebih baik lagi. Mungkin hanya sedikit wanita di dunia ini yang bisa menandingi kecantikanmu. Kalau kamu suka, pria mana yang nggak ingin segera menikah denganmu? Hal ini justru membuat Farel makin kesal. Dia segera berkata, Kak, tolong jangan bercanda lagi. Nggak ada niat seperti itu dalam diriku. Aku ingin membuat keluarga Barus menjadi keluarga terkuat di dunia. Setelah mendengar perkataan Farel, pelayan pribadi itu mengerucutkan bibirnya seraya berkata, apa kamu tahu, apa 3 kebohongan terbesar di dunia ini? Farel tampak kebingungan, tetapi pelayan pribadi itu malah tersenyum seraya melanjutkan. Yang pertama adalah orang tua yang nggak ingin mati, yang kedua adalah pria yang nggak ingin menikah, dan yang ketiga adalah wanita yang nggak ingin menikah. Usai mendengar perkataannya, Farel benar-benar emosi. Kakak sepupunya ini benar-benar niat untuk meledeknya. Saat ini, Farel pun berkata, sudahlah, aku nggak ingin bercanda denganmu lagi. Lindungi bibi dengan baik. Aku duluan, ya. Dia memandang tajam pelayan pribadi itu sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Hanya saja, Farel tak kuasa memikirkan Wira di dalam hatinya, bahkan bergumam. Wira, memang pria yang lumayan, tapi, hanya cerdas saja nggak akan bisa meluluhkan hatiku sayangnya, dia nggak memiliki ambisi yang cukup besar. Petik 2. Wanita itu tampak menghela napas. Pria yang disukainya tentu harus bisa menguasai dunia. Bab 835. Farel memang tahu pemikiran seperti ini kurang baik karena keluarga Barus mempunyai ambisi untuk menguasai dunia. Namun, Farel menyukai pria yang heroik. Seharusnya, Wira juga termasuk pria heroik, kan? Hanya saja, Wira memiliki pemikiran yang agak berbeda. Farel menggeleng dan membatin, sudahlah. Dia langsung menyingkirkan pemikirannya ini. Sesudah Farel pergi, Jihan segera memerintah. Nanti siapkan makan malam dan sampaikan kepada raja untuk datang ke istana Nairi. Sambil bicara, Jihan menyerahkan obat itu kepada pelayan. Kemudian, pelayan itu mengangguk dan langsung pergi untuk melapor.
Kala ini, Raja Bakir sedang cemas memikirkan siapa yang akan diutus ke kerajaan Monoma. Dia tidak tahu sebenarnya nyawanya sedang terancam. Jika bukan karena rencana Wira, mungkin tak lama lagi Raja Bakir akan meninggal. Yang mulia, Ratu mengundang Anda pergi ke Istana Nairi, kata Kasim sambil tersenyum. Raja Bakir tidak terlalu curiga setelah mendengar perkataan ini. Dia memang sangat menyayangi Jihan, ditambah lagi Jihan baru melahirkan seorang putra. Tentu saja, Raja Bakir harus sering mengunjungi Jihan. Melihat waktunya yang sudah pas, Raja Bakir pun pergi ke Istana Nairi. Jihan langsung memberi hormat saat melihat Raja Bakir datang ke istananya. Salam, Yang Mulia. Raja Bakir tersenyum, lalu segera memapah Jihan dan menyahut. Aduh, kamu nggak perlu memberi hormat lagi. Kamu baru saja melahirkan, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Jadi, nggak usah terlalu terpaku pada aturan. Jihan menimpali. Yang Mulia, aku sudah menyuruh pelayan menyiapkan makanan kesukaanmu. Jadi, Yang Mulia tinggal saja di Istana Nairi malam ini. Raja Bakir tertawa dan berujar. Oke, kalau begitu, malam ini aku akan tinggal di sini untuk menemanimu dan anak kita. Jihan berkata, Yang Mulia, tubuhku sudah pulih. Malam ini, dia tersenyum. Jihan tentu tidak boleh membiarkan Raja Bakir mencurigai dirinya yang berniat memberi Raja Bakir obat. Raja Bakir yang mendengar ucapan Jihan menggeleng dan berucap, sudahlah, kamu baru melahirkan. Aku juga nggak terburu-buru melakukan hal itu. Kelak, kita masih punya banyak waktu. Beberapa waktu yang lalu, aku nggak bisa memelukmu saat tidur karena perutmu yang membesar. Malam ini, aku hanya ingin menemanimu tidur, lanjut Raja Bakir. Dia memeluk Jihan seraya tersenyum penuh kasih sayang. Jihan juga sangat gembira sesudah mendengar perkataan Raja Bakir. Kemudian, Jihan menyuruh pelayan untuk menyajikan makanan. Pelayan yang terus melayani di samping Jihan langsung mengangguk saat bertatapan dengan Jihan, lalu menuang arak untuk Raja Bakir. Jihan tersenyum sembari mengangkat gelas dan berujar. Yang Mulia, aku akan bersulang dengan teh. Hahaha, oke, sahut Raja Bakir. Dia sangat gembira karena ratu yang paling disayanginya melahirkan seorang putra. Raja Bakir melanjutkan. Jihan, aku senang sekali karena kamu sudah melahirkan seorang putra untukku. Aku ingat waktu kamu hamil dulu, aku masih bukan seorang raja. Kamu sangat menderita sehingga kehilangan anak di dalam kandunganmu, jadi aku merasa bersalah. Sekarang, kita sungguh beruntung karena kamu melahirkan seorang putra. Raja Bakir tersenyum, dia teringat dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Sementara itu, Jihan menimpali. Iya, Yang Mulia, kita memang beruntung. Aku merasa seperti menemukan tempat sandaran setelah melahirkan anak ini, tapi aku hanya berharap anak ini bisa memberikan kontribusi untuk kerajaan Nuala. Jihan tersenyum. Dia pun merasa tenang sepenuhnya saat melihat Raja Bakir menenggak arak itu. Bab 836. Kala ini, Alina yang berada di dalam istana sedang merangkai bunga seraya meminum teh di halaman. Tiba-tiba, pintu istana dibuka dan pelayan pribadi Alina berjalan masuk dengan pelan. Pelayan itu berdiri di depan Alina, lalu memberi hormat dan melapor. Selir Agung, ada yang mau bertemu dengan Anda. Alina memandang pelayannya dan bertanya. Siapa yang datang? Dia kebingungan, siapa yang mencarinya malam-malam begini? Pelayan pribadi itu menjawab, anggota keluarga Juwanto. Keluarga Juwanto, ujar Alina. Dia seketika merasa senang setelah mendengar jawaban pelayan. Alina melambaikan tangannya kepada pelayan dan berucap dengan tergesa-gesa. Cepat suruh dia masuk. Alina sudah lama tidak berjumpa dengan keluarganya sejak masuk ke istana. Jadi, dia tentu merasa gembira ketika mendengar anggota keluarga Juwanto datang mengunjunginya. Alina segera berdiri dan berjalan ke depan pintu untuk menyambut anggota keluarganya. Tak lama kemudian, pelayan membawa orang itu masuk. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi yang memakai jubah hitam berjalan masuk. Pria itu berjalan ke depan Alina, lalu melepaskan penutup kepala dan menunjukkan wajahnya. Dia menyapa. Alina, Kak Kumar, ucap Alina yang merasa senang. Dia segera maju dan memapah Kumar yang memberi hormat kepadanya. Pria ini adalah kakak Alina sekaligus kepala keluarga Juwanto, Kumar. Alina langsung melambaikan tangan kepada pelayannya dan berpesan. Jaga di depan pintu dan jangan biarkan siapapun masuk.
Pelayan itu menyahut, "Baik, Selir Agung." Dia berjalan keluar, lalu menutup pintu dengan pelan. Alina mempersilakan Kumar untuk duduk, lalu menuang teh untuk Kumar. Dia berkata seraya tersenyum. "Kak, kenapa kamu mengunjungiku malam-malam begini? Apa kamu baru sampai?" Kumar mengambil cangkir teh yang diberikan Alina dan meletakkannya di atas meja. Ekspresi Kumar terlihat serius dan dia menatap Alina lekat-lekat. Dia berujar, "Alina, apa kamu ingin anakmu menjadi raja?" Alina terkejut begitu mendengar ucapan Kumar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan menyahut, "Tentu saja, kalau begitu, kamu harus mengikuti arahanku," kata Kumar. Kemudian, dia mengeluarkan kantong kecil dari saku, lalu menyerahkannya kepada Alina dan berpesan, "Kamu masukkan ini ke dalam minuman raja dan aku akan mengurus sisanya." Alina merasa agak panik saat melihat barang di atas meja. Dia bertanya dengan gugup, Apa ini? Racun yang bisa membuat seseorang langsung mati setelah mengonsumsinya," jawab Kumar dengan sinis. Seru Alina. Dia sangat cemas sehingga bertanya balik, "Kak, apa yang kamu rencanakan?" Tatapan Kumar menjadi dingin, lalu dia menjawab dengan sinis, "Kamu juga tahu ratu melahirkan seorang putra. Meskipun sekarang raja menyayangimu, kamu tetap nggak bisa dibandingkan dengan ratu yang berstatus mulia. Dari dulu, sudah jelas putra tertua ratu yang mewarisi tahta kerajaan. Kalau suatu hari raja sudah tua, posisi putra mahkota pasti akan menjadi milik putra ratu dan putramu nggak mungkin bisa mewarisinya." Bab 837. Kumar melanjutkan, "Jadi, kita harus menyingkirkan raja sebelum hal ini terjadi." Raut wajah Alina berubah drastis saat melihat ekspresi Kumar yang tegas. Bagaimanapun, Alina juga mencintai Raja Bakir sehingga dia tidak tega untuk membunuh Raja Bakir. Alina menggigit bibirnya, lalu berkata dengan ragu-ragu, "Tapi, anak itu baru saja lahir. Apa nggak terlalu cepat kalau kita bertindak sekarang?" "Terlalu cepat," sahut Kumar. Dia mendengus, lalu berdiri dan meletakkan tangannya di belakang. Ekspresinya terlihat tidak puas. Kumar menjelaskan, "Kalau ratu melahirkan seorang putri, mungkin kita baru bertindak setelah mengamati situasinya selama beberapa tahun. Tapi, ratu melahirkan seorang putra, itu berarti nasibnya kurang mujur. Jadi, sekarang itu waktu yang tepat untuk bertindak. Kamu yang meracuni raja dan aku akan mengutus orang untuk membunuh ratu. Pemerintahan pasti akan menjadi kacau balau kalau nggak ada pemimpinnya. Lagi pula, mereka nggak mungkin membiarkan bayi yang baru lahir menjadi raja, kan?" lanjut Kumar. Kemudian, Kumar menghampiri Alina dan berucap dengan serius, "Putramu itu yang tertua di antara semua putra raja dan juga yang paling pintar. Pada saat itu, para pejabat pasti akan memilih putramu untuk mewarisi tahta kerajaan. Bukankah ini harapanmu?" Jantung Alina berdegup kencang dan dia mengangguk. Setelah itu, dia merasa panik dan menggeleng, lalu berujar dengan cemas, "Tapi, aku nggak berani. Tindakan ini terlalu berbahaya. Kalau kita gagal dan rencana kita ketahuan, keluarga Juwanto pasti akan celaka." Alina meraih pegangan kursi. Dia merasa sangat panik. Orang yang berencana membunuh raja pasti akan dijatuhi hukuman yang berat. Saat itu, mereka bukan hanya gagal merebut tahta kerajaan, tetapi semua anggota keluarga mereka akan dimusnahkan. Kumar yang murka menggebrak meja dan langsung berdiri. Dia menatap Alina lekat-lekat dan membentak, "Alina, seharusnya kamu tahu tujuan keluarga Kuwanto menyuruhmu masuk ke istana dan menjadi Selir Agung. Karena cepat atau lambat kerajaan ini akan menjadi milik keluarga Juwanto dan kamu itu faktor paling penting dalam rencana ini. Jadi, kamu nggak boleh takut." Ekspresi Kumar sangat muram saat melanjutkan perkataannya. "Sekarang masalahnya sudah berkembang menjadi seperti sekarang ini sehingga kamu nggak boleh menolaknya lagi. Lagi pula, apa kamu pikir orang lain nggak akan bertindak kalau kamu nggak bersedia melakukannya?" Kumar menegur, "Kalau kamu nggak berani bertindak dan tahta kerajaan direbut orang lain, apa kamu pikir orang-orang yang kejam itu akan melepaskan Yahya dan keluarga Juwanto? Aku sudah melakukan penyelidikan, belakangan ini keluarga baru sudah mulai menyusun rencana." Kumar melanjutkan, "Kalau kamu nggak mendengar perintahku dan segera bertindak, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi begitu kehilangan kesempatan."
Selain itu, kita bisa diserang kapan saja. Lagi pula, sekarang Raja sudah mulai mencurigai kita. Kalau Raja tahu kita berkhianat, keluarga kita pasti akan celaka. Kumar meraih lengan Alina dan mengingatkan dengan cemas. Alina, kamu harus sadar, saat ini kamu nggak boleh takut lagi. Sekarang, nasib seluruh anggota keluarga Juwanto dan masa depan Yahya ada di tanganmu. Jantung Alina berdegup kencang. Kala ini, dia merasa pusing karena harus menanggung beban yang begitu berat. Setelah beberapa saat, Alina baru mengangguk dan menyahut. Oke, aku akan melakukannya. Kumar baru merasa lega. Dia duduk di kursi, lalu meminum teh. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang tergesa-gesa dari luar. Kemudian, pelayan pribadi Alina mengetuk pintu dan berjalan masuk. Pelayan itu melapor dengan ekspresi panik. Selir Agung, gawat, Yang Mulia pingsan di dalam Istana Ratu. Bab 838. Raut wajah Alina dan Kumar berubah drastis begitu mendengar laporan pelayan. Alina berseru. Apa, Yang Mulia pingsan? Alina yang sangat cemas segera menghampiri pelayan dan bertanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Saya tidak tahu. Hanya saja, saya mendengar ada yang melapor bahwa Raja pingsan di dalam Istana Ratu dan tabib kerajaan sudah pergi ke sana. Sahut pelayan. Begitu mendengar perkataan pelayan, Alina langsung memandang Kumar. Kemudian, dia berucap. Oke, kamu keluar dulu. Alina tahu bahwa Kumar ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi, Alina langsung menyuruh pelayannya keluar, lalu bertanya sambil menatap Kumar dengan ekspresi khawatir. Kak, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kumar menjawab dengan raut wajah muram. Aku merasa ada yang aneh, kenapa Yang Mulia bisa tiba-tiba sakit? Kita baru saja hendak bertindak, tapi Raja tiba-tiba pingsan saat ini. Jangan-jangan, keluarga baru sudah mendahului kita dan mulai bertindak. Alina yang panik langsung bertanya lagi. Apa mungkin Raja hanya nggak enak badan dan sebenarnya semua ini cuma salah paham? Bagaimanapun, anak Ratu masih kecil. Kalau Ratu meracuni Raja, apa pejabat pemerintah akan setuju membiarkan anak yang baru lahir menduduki posisi putra mahkota? Kumar menyahut dengan ekspresi serius. Para pejabat tentu nggak akan setuju. Jadi, kita harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Kumar berhenti sejenak, lalu melanjutkan ucapannya. Alina, kamu cepat pergi ke Istana Ratu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus menyelidiki dengan jelas dan jangan sampai melewatkan petunjuk apapun. Oke, sekarang aku langsung pergi ke sana. Sahut Alina dengan ekspresi khawatir. Dia membawa pelayan pribadinya dan pergi ke Istana Ratu dengan tergesa-gesa. Begitu sampai di halaman Istana Ratu, Alina mendengar suara tangisan dari dalam ruangan. Alina yang merasa sangat gugup mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam istana. Dia melihat semua selir raja sudah sampai. Para selir berlutut di lantai dan menangis terseduh-seduh. Mereka tampak putus asa. Hanya Jihan yang berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi khawatir. Wajah raja terlihat pucat dan napasnya agak lemah. Kondisinya tampak kritis dan raja juga batuk sesekali. Melihat keadaan raja, Jihan segera berteriak kepada Kasim dan pelayan. Kenapa tabib kerajaan belum datang? Kasim menjawab. Ratu, tabib dari rumah sakit kerajaan sudah datang. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari sekelompok orang yang berjalan terburu-buru. Semua tabib kerajaan tidak berani menunda dan segera datang ke Istana Ratu. Alina yang melihat situasi ini langsung berlutut di belakang selir-selir yang lain sembari menunduk. Sementara itu, para tabib kerajaan mulai memeriksa keadaan raja. Saat ini, Alina baru mendongak dan melirik Jihan yang berdiri di samping tempat tidur. Selama ini, Jihan selalu bersikap tenang. Namun, hari ini sikap Jihan sangat berbeda dan dia terlihat panik. Kedua tangannya juga mencengkeram sapu tangan. Hal ini membuat Alina heran. Bab 839. Jangan-jangan, tebakan Kumar benar. Apa semua ini adalah perbuatan Jihan? Ketika memandang ke arah Jihan lagi, Alina menyadari bahwa ekspresi Jihan sudah kembali tenang, seolah-olah dirinya salah melihat kejadian tadi. Saat ini, Jihan juga tidak terlalu yakin. Dia khawatir tabib kerajaan akan mengetahui bahwa raja diracuni. Jika salah mengambil langkah, Jihan akan menghadapi krisis yang parah.
Namun, perkataan tabib kerajaan selanjutnya membuat kekhawatiran Jihan hilang sepenuhnya. Salah satu tabib berdiri, lalu memberi hormat kepada Jihan dan berkata, "Ratu tidak perlu khawatir. Raja hanya kelelahan belakangan ini, makanya bisa pingsan. Setelah beristirahat semalam, besok pagi Raja pasti akan baik-baik saja." Jihan baru merasa tenang sesudah mendengar perkataan tabib kerajaan. Selir-selir yang lain juga menghentikan tangisan mereka. Untung saja, Raja bukan sakit parah. Kemudian, Jihan mengantar tabib kerajaan keluar, lalu melambaikan tangan kepada para selir dan berucap, "Sudahlah, Raja nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir lagi, kalian sudah boleh pulang." Sesudah itu, satu persatu selir pun meninggalkan istana ratu. Hanya Alina yang berdiri di depan pintu, dia memandang Jihan dengan ekspresi ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana berbicara kepada Jihan. Jihan tertegun saat melihat Alina, lalu bertanya, "Selir Agung, ada apa?" Alina segera memberi hormat kepada Jihan dan berujar dengan ekspresi khawatir. "Ratu, aku ingin melihat Raja. Aku cemas sekali begitu mendengar Raja pingsan. Jadi, aku harap Ratu boleh mengizinkanku untuk melihat kondisi Raja. Setelah memastikan Raja baik-baik saja, aku akan segera pergi." Perkataan Alina membuat ekspresi Jihan berubah menjadi serius. Jihan tahu bahwa Alina adalah anggota keluarga Juwanto dan saat ini keluarga Juwanto sedang mengawasi dirinya. Mereka terus menunggu kesempatan untuk menghabisi Jihan. Ketika teringat pesan Wira kepadanya, Jihan juga tidak menghalangi Alina dan mengangguk. Dia berucap, "Karena kamu begitu mengkhawatirkan Raja, aku akan mengizinkanmu untuk menjenguk Raja. Masuk saja." Alina langsung merasa gembira setelah mendengar perkataan Jihan. Dia segera memberi hormat kepada Jihan, lalu bergegas masuk dan berjalan ke samping tempat tidur Raja. Kala ini, Raja sedang tertidur. Meskipun wajahnya masih agak pucat, napas Raja cukup stabil dan dia tidak terlihat seperti orang sakit. Alina juga tidak mengganggu Raja lagi, melainkan segera berpamitan dengan Jihan dan kembali ke istananya. Kemudian, Alina berpesan kepada pelayan untuk berjaga di depan pintu agar tidak ada yang masuk. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam istana dan mencari Kumar untuk membahas masalah ini. Kumar langsung bertanya dengan ekspresi serius begitu melihat Alina kembali. "Alina, apa kamu menemukan tanda-tanda yang mencurigakan?" "Kak, Raja nggak kelihatan seperti orang yang terkena racun," jawab Alina. Dia yang terlihat kebingungan melanjutkan. "Tabib kerajaan yang memeriksa kondisi Raja bilang Raja hanya kelelahan. Dia akan pulih setelah beristirahat semalam." "Apa?" ujar Kumar. Raut wajahnya seketika menjadi serius. Dia mondar-mandir di dalam ruangan, lalu berucap setelah terdiam beberapa saat. "Alina, apa pendapatmu mengenai masalah ini?" Bab 840. Alina memikirkannya dengan serius sebelum dia berkata dengan lirih. "Awalnya, aku juga curiga ini perbuatan Ratu. Tapi, setelah Raja didiagnosis tabib kerajaan, aku menyingkirkan kecurigaanku. Bagaimanapun, ada beberapa tabib kerajaan yang memeriksa Raja, jadi hasilnya nggak mungkin salah. Kak, tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Waktu tabib kerajaan memeriksa Raja, Ratu terlihat sedikit gugup. Kalau dia nggak meracuni Yang Mulia, kenapa dia begitu gugup?" tambah Alina. Kumar mendengarkan dengan serius, lalu dia mengangguk dan berkata dengan suara kecil. "Hanya ada dua kemungkinan dalam masalah ini. Pertama, keluarga Barus nggak melakukan apapun dan semua ini hanya kebetulan. Tapi, kalau mengatakan ini cuma kebetulan, tampaknya agak mustahil. Karena masalah ini sudah terlanjur terjadi, kita biarkan saja Yang Mulia hidup lebih lama." Kumar terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Kedua, kejadian ini memang ulah keluarga Barus. Tapi, mereka sangat bodoh karena mengambil tindakan sekarang. Itu sama saja dengan mencelakai diri mereka sendiri. Bukan saja nggak mendapat manfaat apapun, mereka juga membantu kita." Kumar tersenyum tipis dan mendengus puas, lalu berkata lagi. "Setelah kejadian ini, para menteri pasti akan khawatir. Melihat kesehatan Yang Mulia makin memburuk, para menteri dipastikan akan menggunakan alasan ini untuk meminta Yang Mulia menobatkan putra mahkota sesegera mungkin. Lantas, mana mungkin mereka mengizinkan seorang bayi menjadi putra mahkota? Mereka pasti akan merekomendasikan seseorang yang lebih dewasa dan cerdas.
Para menteri nggak akan membiarkan orang-orang dari harem terlibat dalam urusan pemerintahan. Bahkan ratu pun nggak akan berani memonopoli urusan pemerintahan. Aku sudah membuat persiapan. Selama ada yang merekomendasikan Yahya, pertimbangan cermat semua orang pasti akan membuat posisi putra mahkota jatuh ke tangan Yahya. Ucapan Kumar meyakinkan Alina. Dia tampak gugup sekaligus antusias. Tiba-tiba, dia yakin bahwa Yahya pasti akan menjadi putra mahkota dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Raja Bakir cepat atau lambat akan meninggal dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di masa depan adalah Yahya. Jika Yahya menjadi putra mahkota dan mewarisi tahta di masa depan, Alina akan menjadi ibu suri yang terhormat. Meski bersemangat, Alina yang sudah tenang kembali merasa sedikit gelisah. Mungkinkah semua ini berjalan semulus yang dikatakan kakaknya? Kini, Raja tiba-tiba jatuh sakit, bukankah ini akan mengubah situasinya? Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Alina masih sedikit gugup, tetapi Kumar tampak penuh percaya diri. Dia memandang Alina sambil terkekeh-kekeh, lalu berbisik. Alina, orang terdekat dengan Raja saat ini adalah kamu. Kamu adalah sosok terpenting bagi keluarga Juwanto. Jangan sampai terjadi kesalahan apa pun. Selama beberapa waktu ini, kamu harus menguasai informasi dengan cermat. Kalau terjadi sesuatu, kamu harus segera memberitahuku. Kamu mengerti? Meskipun Alina ragu-ragu dan takut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui ucapan kakaknya. Dia mengangguk pelan dan berkata dengan suara lirih. Aku mengerti, Kak. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik. Iya, sahut Kumar. Kemudian, dia mengenakan topinya dan diam-diam pergi di bawah penerangan bulan. Alina memandang kepergian Kumar. Meskipun masih sedikit gelisah, dia mengepalkan tinjunya dan membulatkan tekad. Keesokan paginya, Raja Bakir membuka matanya dan merasa sedikit lemah. Jihan tidak tidur nyenyak sepanjang malam karena merasa sangat khawatir. Bagaimanapun, ini racun. Bagaimana jika Raja benar-benar terluka? Setelah melihat Raja Bakir bangun, Jihan buru-buru berkata dengan gembira. Yang mulia, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Bab 841. Raja Bakir merasa sekujur tubuhnya terasa lemah, dia bertanya. Apa yang terjadi padaku? Dengan mata memerah, Jihan menjelaskan. Yang mulia terlalu mengkhawatirkan urusan negara belakangan ini. Tabib kerajaan mengatakan kalau Yang Mulia terlalu kelelahan, tapi ini bukan penyakit serius. Yang Mulia hanya perlu beristirahat yang cukup. Aku sudah membuatkan sup tonik, minumlah saat Yang Mulia sudah merasa lebih baik. Raja Bakir menarik napas dalam-dalam, merasakan tubuhnya masih terasa sedikit lesu. Dia sebenarnya curiga, mengapa dia bisa tiba-tiba jatuh sakit. Panggil tabib kerajaan, aku mau menanyakan kondisiku, ujarnya. Tanpa ragu, Jihan pun langsung memanggil semua tabib kerajaan yang berjumlah sekitar 8 orang. Mereka semua segera menghadap Raja Bakir. Setelah memeriksa denyut nadi sang raja, mereka tidak menemukan permasalahan apapun. Sepertinya Raja Bakir hanya terlalu kelelahan. Yang mulia, kemungkinan Anda jatuh sakit karena kelelahan atau stres berlebihan. Ini bukan penyakit serius, Anda hanya perlu beristirahat dan Anda akan baik-baik saja, ujar salah satu tabib. Raja Bakir mengangguk, lalu bertanya, kenapa aku bisa tiba-tiba roboh? Meskipun Raja Bakir sedikit pusing, pikirannya masih jernih. Dia tentu ingin tahu mengapa dia bisa tiba-tiba sakit. Yang mulia, penyakit yang diakibatkan stres memang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Meskipun situasi yang menimpa Anda jarang terjadi, itu sangat normal. Asalkan beristirahat yang cukup, Yang Mulia pasti akan pulih, sahut tabib kerajaan. Mendengar itu, Raja Bakir sontak menghela napas lega. Baguslah jika ini bukan ulah orang yang hendak mencelakainya. Kalian sudah boleh pergi, ucap Raja Bakir. Raja Bakir menanyakan kondisinya secara langsung pada tabib karena dia merasa curiga dirinya bisa tiba-tiba sakit. Setelah mendapat konfirmasi, dia merasa lega. Yang Mulia bisa beristirahat setelah meminum sup tonik. Jangan khawatir, aku sudah meminta pasukan kerajaan untuk menjaga istana Nairi. Gak akan ada yang akan masuk, ujar Jihan. Iya, sahut Raja Bakir sambil tersenyum. Setelah meminum sup tonik, Raja Bakir tertidur lagi.
Subtonik ini mengandung obat kantuk dan efeknya langsung bekerja. Ratu, setelah meninggalkan istana Nairi, dua dari para tabib kerajaan tadi dipanggil menghadap selir agung, ujar pelayan pribadi Jihan. Jihan mengulum senyum, lalu berkata tanpa peduli. Biarkan saja, mereka nggak akan menemukan apa-apa. Kini, Jihan sudah mengetahui apa yang direncanakan keluarga Juwanto. Meskipun khawatir, dia tidak terlalu memedulikannya. Lagi pula, meskipun mereka bertanya pada tabib, mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Pada saat yang sama, dua dari semua tabib kerajaan yang meninggalkan istana Nairi telah menghadap Alina. Alina masih sangat gelisah. Ketika dia melihat dua tabib kerajaan tiba, dia buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi pada Yang Mulia?" Tabib kerajaan berkata tanpa ragu, "Yang Mulia terlalu sibuk bekerja, itulah sebabnya beliau jatuh sakit." Selir Agung tidak perlu khawatir, selama Yang Mulia beristirahat selama beberapa hari, Yang Mulia pasti akan pulih. Bab 842. Alina mengernyit mendengar laporan tabib. Jadi, Raja benar-benar jatuh sakti. Dia lantas bertanya. Aku ingin tahu, tubuh Yang Mulia selalu dalam kondisi prima, kenapa dia tiba-tiba? Kedua tabib kerajaan itu mengulung senyum dan menjawab. Selir Agung tenang saja, gejala stres memang seperti ini. Kalau stres dibiarkan saja, kesehatan pun akan menurun. Walaupun tubuh Yang Mulia masih sedikit lemah, itu bukan masalah besar. Mohon jangan khawatir, kami pasti akan merawat Yang Mulia dengan baik. Kedua tabib kerajaan itu mengira bahwa Alina benar-benar mengkhawatirkan kondisi Raja Bakir. Padahal, Alina hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat Raja Bakir baru saja tertidur, situasi di pemerintahan sedang tegang. Kerajaan Monoma terus mengincar kerajaan Nuala dan belum ada keputusan yang jelas soal ini. Baik penasihat kiri, penasihat kanan, maupun para menteri lainnya merasa Jihan memicingkan mata dan berpikir sejenak. Setelah itu, dia memanggil penasihat kiri, penasihat kanan, dan 6 menteri sekaligus. Semua yang dilakukannya adalah demi hal ini. Dia tidak akan ragu lagi. Kemal, Ardi, dan para menteri datang ke istana ratu. Mereka semua tahu tentang Raja Bakir yang mendadak jatuh sakit. Lantaran ratu memanggil mereka, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Jihan datang ke aula dengan mengenakan pakaian resminya. Salam, Yang Mulia Ratu. Sapa para penasihat dan menteri itu dengan hormat. Jihan berkata sambil tersenyum. Jangan sungkan. Ratu, bagaimana kondisi Yang Mulia saat ini? Tanya Kemal dengan ekspresi cemas. Jangan khawatir, Tuan Kemal. Yang Mulia hanya kelelahan karena terlalu sibuk bekerja. Tabib kerajaan berkata kalau Yang Mulia akan segera pulih setelah beristirahat sejenak, jawab Jihan. Para menteri sontak menghela napas lega mendengarnya. Tuan-tuan, kalian adalah pejabat penting kerajaan. Bisa dibilang, kejayaan kerajaan Nuala adalah berkat kontribusi kalian, tapi, saat ini Yang Mulia tiba-tiba sakit. Aku memanggil kalian ke sini karena berharap kalian bisa menjaga ketenangan di pemerintahan, ucap Jihan lagi. Mendengar ini, Kemal dan yang lainnya segera berkata. Itu sudah menjadi tugas kami. Jihan mengangguk, lalu melanjutkan, walaupun haram gak diperbolehkan ikut campur dalam urusan pemerintahan, saat ini aku terpaksa mengambil alih situasi secara keseluruhan. Jangan khawatir, aku nggak punya ambisi khusus. Keputusan awal Yang Mulia akan tetap diikuti. Kalau terjadi sesuatu, kita semua bisa mendiskusikannya baik-baik. Intinya, kita harus bertahan selama periode ini. Jihan mengatakan hal-hal ini untuk meyakinkan mereka bahwa dirinya tidak bermaksud melibatkan haram dalam politik atau mendominasi pemerintahan. Dia hanya maju untuk menenangkan semua orang. Ardi buru-buru berkata, saya memahami kalau Ratu melakukan ini demi Yang Mulia dan kerajaan Nuala. Kami sangat berterima kasih. Ratu baru saja melahirkan dan sekarang ingin membantu Yang Mulia mengurus pemerintahan. Anda adalah Ratu terhebat di dunia ini. Bab 843. Jihan menggeleng dan berkata, aku hanya seorang wanita. Tuan-tuan, apakah ada yang ingin kalian laporkan? Kalau ada, katakan saja. Kalau nggak ada, kalian sudah bisa pergi. Setelah mendengar itu, Kemal menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ratu, hal-hal lainnya tidak menjadi masalah, tapi soal kerajaan Monoma. Yang Mulia terus memikirkan siapa yang harus diutus dalam misi ini.
Sayangnya, kini kondisi Yang Mulia tidak memungkinkan untuk menurunkan keputusan. Kalau hal ini tidak segera diputuskan, takutnya kerajaan Monoma akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang perbatasan kerajaan Nuala. Sambung Kemal. Jihan tertawa di dalam hati. Benar saja, ucapan Farel tepat sekali. Meskipun dia tidak mengungkitnya, mereka akan membahas masalah ini. Dengan sendirinya, tuan-tuan, aku telah mendengar masalah ini. Karena Yang Mulia belum membuat keputusan, saat ini aku terpaksa menggantikannya mengambil keputusan. Mari kita diskusikan siapa yang harus kita utus ke kerajaan Monoma. Semua ini demi kerajaan Nuala. Tuan-tuan, sampaikanlah pendapat kalian dengan terus terang. Kalau kelak Yang Mulia marah, aku yang akan memikul tanggung jawab, ujar Jihan. Ardi segera berkata, Ratu, saya pernah merekomendasikan seseorang sebagai duta pada Yang Mulia, yaitu Wira. Orang ini sangat cerdas. Kalau kita mengutusnya, dia pasti bisa menghentikan perang. Mendengar ini, Kemal langsung mendebat. Karena Yang Mulia sudah menyatakan keberatan, Lata tidak perlu membahasnya lagi. Kita cari orang lain saja. Ardi berkata, di lain waktu, kita boleh saja mengutus orang lain, tapi sekarang kemungkinan kerajaan Monoma sudah tahu tentang kondisi Yang Mulia. Kalau kita tidak mengirim orang yang cakap, kita mungkin tidak bisa menuntut perdamaian. Sebaliknya, kerajaan Nuala malah akan dipermalukan. Ratu, Anda pasti memahami situasi ini. Kalau ingin mengutus seseorang, kita harus mengutus orang yang paling cakap. Terlebih lagi, Wira punya pengalaman sebagai duta. Dia telah menyelesaikan tugasnya tempo hari dengan sangat baik. Mengutusnya adalah pilihan terbaik, tambah Ardi. Kemal mengernyit dan menunjukkan wajah masam. Tak lama, dia pun berkata, kalau begitu, biar aku saja yang menjadi duta. Setelah Wira pulang dari kerajaan Agrel tempo hari, dia sudah mendapat masalah. Jika dia pergi ke kerajaan Monoma lagi kali ini, entah situasi berbahaya seperti apa lagi yang akan ditemuinya. Tuan Kemal, sebagai penasihat kerajaan, mana mungkin kamu boleh pergi sebagai duta? Kalau begini, kerajaan Monoma hanya akan merasa kalau kerajaan Nuala lembek dan mudah ditindas. Bantah Ardi. Sebenarnya, Kemal juga tahu bahwa dirinya tidak cocok menjadi duta. Melihat perdebatan berjalan alot, Jihan akhirnya berkata, Tuan Kemal, pemerintahan nggak bisa berjalan tanpa dirimu. Apalagi, kerajaan Monoma ini sangat berbahaya. Lebih baik kamu tetap di ibu kota dan membantu Yang Mulia. Kemudian, Jihan memandang Ardi dan bertanya penuh arti. Apa Wira benar-benar berbakat? Bisakah dia menyelesaikan masalah ini? Ardi langsung menjawab, Ratu, saat ini Wira adalah kandidat yang paling cocok. Selain dia, saya tidak bisa memikirkan orang lain lagi. Kalau ada kandidat yang lebih cocok, Yang Mulia juga tidak mungkin ragu-ragu. Jadi, mengutus Wira sebagai duta adalah keputusan yang paling tepat untuk situasi ini. Jihan mengangguk, diam-diam kegirangan dalam hatinya. Tidak disangka, semuanya akan berjalan lancar. Demi kerajaan Nuala, kita hanya bisa mengutus Wira lagi. Tuan-tuan, apa kalian setuju? Ujar Jihan. Ardi tentu saja tidak keberatan. Sementara itu, meski Kemal ingin menolak, dia juga tidak dapat menemukan kandidat lain. Jadi, dia hanya menghela nafas dan membisu. Melihat semua orang tampak setuju, Jihan tersenyum dan berkata, baiklah, utus Wira ke kerajaan Monoma. Bab 844. Setelah mendengar keputusan Ratu, Kemal menghela napas frustrasi. Dekret kerajaan langsung dikeluarkan yang menyatakan bahwa Wira diutus ke kerajaan Monoma. Alina juga segera mengetahui masalah ini dan segera meminta Kumar memasuki istana secara diam-diam. Wira diutus ke kerajaan Monoma. Tanya Kumar sambil mengernyit. Dia tentu saja pernah mendengar tentang Wira. Namun, dia tidak menyangka Ratu akan mengutusnya ke kerajaan Monoma. Mungkinkah Wira ini orang keluarga Barus? Iya, Kak. Masalah ini. Alina mengangguk mengiyakan. Dia juga merasa masalah ini agak ganjil. Mungkinkah ini tujuan utama keluarga Barus? Mereka ingin memutuskan pengaruh kita di antara orang kerajaan Monoma. Ujar Kumar sambil mendengus. Jika memang demikian, langkah keluarga Barus ini benar-benar konyol. Meskipun keluarga Juwanto tidak memiliki kekuasaan absolut di kerajaan Monoma, mereka cukup punya pengaruh.
Asal tahu saja, Raja Monoma yang baru ini berhasil naik tahta karena didukung oleh keluarga Juwanto. Kak, aku khawatir soal pria bernama Wira itu, gimana kalau, ujar Alina. Dengan cemas, jika Wira mengetahui hubungan antara keluarga Juwanto dan kerajaan Monoma, mereka akan mendapat masalah. Kumar memahami kekhawatiran adiknya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, "Iya, kita nggak bisa membiarkan Wira sampai ke kerajaan Monoma hidup-hidup. Aku akan menghabisinya di tengah jalan." Walaupun membunuh seorang duta adalah kejahatan serius, dalam situasi kacau begini, siapa yang akan peduli dengan seorang duta kecil? Tambah Kumar dengan ekspresi acuh tak acuh. Alina menarik napas dalam-dalam. Meski hatinya tetap khawatir, dia juga berharap semuanya berjalan dengan baik. Bagaimanapun, dia berharap putranya bisa menjadi raja di masa depan. Alina, pantau setiap pergerakan raja dan ratu. Kalau ada kabar terbaru, beritahu aku secepatnya. Aku akan pulang ke kediaman Juwanto untuk bersiap-siap. Saat aku menyuruhmu bertindak nanti, kamu nggak boleh ragu. Masa depan keluarga Juwanto bergantung padamu, ujar Kumar sambil tersenyum. Alina menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan berat hati. Dia lantas berkata, "Demi Yahya dan keluarga Juwanto, aku akan berjuang." Kumar pergi dengan hati gembira. Dalam hatinya, dia telah menyusun rencana. Meskipun Yahya naik tahta, yang ingin dia lakukan bukanlah mendukung seorang raja dari keluarga Larasati, melainkan dari keluarga Juwanto. Setelah Yahya naik tahta, Kumar akan mencari cara untuk membuat tahta jatuh ke tangan ke keluarga Juwanto. Namun, langkah ini mungkin membutuhkan persiapan yang sangat lama. Tak lama kemudian, dekret kerajaan, yang diturunkan ratu sampai di dusun Darmadi. Kali ini, Kasim Istana datang secara pribadi ke dusun Darmadi untuk menyampaikan dekret. Meskipun tahu bahwa semua berjalan sesuai rencana, Wira tetap menghela napas dan merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia baru pulang sebentar, lalu sekarang harus pergi ke tempat asing lagi. Namun, seharusnya kali ini dia tidak akan pergi terlalu lama. "Sayang, kamu benar-benar mau pergi?" tanya Wulan dengan cemas. "Aku sudah setuju, jadi tentu saja aku harus pergi." "Tenanglah, aku akan baik-baik saja," sahut Wira. Meski Wira berkata begitu, ketiga istrinya tetap sulit percaya. "Mungkinkah kamu bakal baik-baik saja? Keluarga Juwanto mungkin sudah tahu kalau masalah di istana ada hubungannya denganmu. Biarpun mereka nggak tahu, mereka nggak mungkin membiarkanmu menjadi duta dan pergi ke kerajaan Monoma dengan selamat," ujar Wulan lagi. Dian dan Dewina mengangguk setuju. Wira tertawa, lalu membalas, "Kalau aku bilang nggak apa-apa, pasti nggak akan ada masalah. Apa kalian nggak percaya padaku? Lagian, kali ini aku nggak pergi sendirian, aku akan membawa kalian bertiga bersamaku." Bab 845. Wira sudah merencanakan segala sesuatu dengan matang. "Jika tidak, ke kerajaan Monoma. Kami juga ikut?" tanya Wulan. Dia tertegun sejenak, tidak mengerti maksud Wira. "Kali ini, kita akan melewati Provinsi Yolas dan Provinsi Suntra. Kedua provinsi ini sangat makmur, kita bisa sekalian mengembangkan bisnis di sana," ujar Wira sambil tersenyum. Ucapannya ini membuat ketiga wanita itu tercengang. "Sayang, di waktu seperti ini, kamu masih sempat memikirkan bisnis," kata Wulan dengan nada kesal. "Hahaha, aku menyetujui rencana keluarga Barus ini karena aku ingin berbisnis. Kalau itu nggak menguntungkanku, untuk apa aku pergi?" kata Wira. Mendengar ini, Dian tiba-tiba berseru, "Tuan, maksudmu? Ini adalah rencanamu sejak awal. Tapi, pasti ada banyak bahaya di jalan. Gimana kita bisa berbisnis dengan lancar? Siapapun yang bisa memutar logikanya akan sependapat. Keluarga Juwanto tidak mungkin membiarkan Wira pergi ke kerajaan Monoma. Jadi, mereka pasti akan berusaha mencelakai Wira. Selama kerajaan Monoma menekan kerajaan Nuala, semua rencana keluarga Juwanto akan berjalan lancar. Bagaimanapun, Pangeran Yahya yang merupakan keturunan keluarga Juwanto adalah pangeran tertua dan terpintar. Potensinya tidak hanya diketahui Raja Bakir, tetapi juga para menteri di istana. Saat Raja ingin menobatkan putra mahkota, Pangeran Yahya tentu saja memiliki peluang terbesar.
Keluarga Juwanto tidak mungkin membiarkan Wira mengacaukan rencana mereka. Melihat ekspresi tegang ketiga wanita itu, Wira tidak bisa menahan tawa. Dia lantas berkata, "Iya, keluarga Juwanto tentu mengharapkan aku mati, tapi ada juga orang yang berharap aku hidup." Melihat Wira berkata begitu sambil mengedip-ngedipkan matanya, ketiga wanita itu tertegun sejenak. Tak lama, mereka bertiga segera paham. "Maksudmu, keluarga Barus?" tanya Dewina. "Benar juga, keluarga Barus nggak mungkin membiarkan keluarga Juwanto mencelakaimu," ujar Dian. "Sayang, ternyata ini yang ada dalam pikiranmu," timpal Wulan. Ketiga wanita itu terkejut. Hanya saja, mereka tetap merasa bahwa Wira terlalu nekat. Bagaimanapun, dia akan mempertaruhkan hidupnya. "Sayang, tapi bukannya ini terlalu berisiko," ujar Wulan lagi. Wira menggeleng dan berkata, "Biarpun berisiko, ini juga bisa menjadi peluang bagi kita. Lagian, kita juga enggak lemah. Keluarga Barus akan mengawal kita sepanjang jalan. Dengan pengawalan gratisan begitu, kita bisa pergi ke Provinsi Yolas dan Provinsi Suntra dengan percaya diri." Wira sudah mempertimbangkannya baik-baik. Keluarga Barus tidak akan membiarkan keluarga Juwanto mencelakainya. Jika dia mati, mereka juga akan kalah. Setelah berbuat begitu banyak, hal terpenting bagi keluarga Barus adalah mengirim Wira ke kerajaan Monoma untuk mengatasi masalah dari akarnya. Jika mereka tidak melindungi Wira, bukankah mereka hanya akan mencelakai diri mereka sendiri? Selain itu, Wira tidak takut. Dia juga sanggup melindungi dirinya sendiri. Ketika kembali, dia telah memodifikasi senapannya, lalu meminta Suryadi dan Emran untuk membuat yang baru. Mereka tidak hanya membuat satu, melainkan 20 buah. Nanti, dia akan mempersenjatai setiap orang yang ikut dengan satu senapan. Dengan begitu, orang-orang yang dikirim untuk membunuhnya tidak akan berdaya melawan. Selain itu, Wira juga akan membawa Danu bersamanya. Dengan kehadiran Danu, Wira tidak perlu takut meski bertemu Master Bela Diri. Dengan ditambah pasukan keluarga Barus yang akan melindunginya, Wira yakin semua akan berjalan lancar. Oke, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyiapkan barang-barang yang cukup dan bersiap membangun jalur bisnis baru. Kali ini, mohon bantuan kalian bertiga, ya, ujar Wira sambil tersenyum. Wulan dan yang lainnya sontak tertawa. Namun, hati mereka masih diselubungi kekhawatiran. Bab 846. Wulan, Dian dan Dewina tertawa mendengar ucapan Wira selama mereka bisa bersama Wira, mereka tidak akan merasakan susah. Apalagi, Wira daripada menunggu dengan hati was-was di Dusun Darmadi, mereka lebih memilih ikut bersama Wira. Mereka tidak peduli situasi apa yang akan mereka hadapi, segalanya baik-baik saja jika bisa bersama dengan sang suami. Lantaran mau bertolak ke kerajaan Monoma, Wira harus membuat beberapa persiapan. Sepanjang perjalanan, dia ingin berbisnis. Jadi, alih-alih membawa barang murah, dia malah membawa satu kereta penuh berisi gelas kristal. Barang ini mahal dan disukai orang-orang kaya. Wira juga mengambil beberapa produk dagangannya yang lain. Dia belum tentu akan membangun bisnisnya di tempat-tempat yang mereka lewati. Sebaliknya, dia bisa mencari beberapa pedagang yang mungkin tertarik dengan produk-produk itu. Jika mereka tertarik, mereka bisa meminta stok dari Provinsi Lowala. Wira berencana untuk menjadikan Provinsi Lowala sebagai wilayah perdagangan. Sementara itu, gelas kristal ini akan digunakan sebagai bekal untuk menghasilkan uang. Setidaknya, Wira bisa mendapatkan beberapa miliar gabak dari penjualan gelas kristal. Belum lagi, ada peluang bisnis besar di kerajaan Monoma. Tidak banyak produk kaca di kerajaan itu, jadi harganya mungkin bisa lebih tinggi. Intinya, Wira harus mendapatkan untung besar dalam perjalanan ini. Sebelum berangkat, Wira memberikan beberapa instruksi pada orang-orangnya. Dia secara khusus memanggil kembali Biantara dan yang lainnya. Biantara yang diperintahkan untuk mengatur jaringan mata-mata telah pergi selama sebulan. Sekarang, dia telah kembali dan telah membuat banyak kemajuan dan telte. "Kak Wira, aku membuka rumah bordil di Provinsi Lowala, Provinsi Jawali, dan tempat-tempat lain. Yang bisa mengakses tempat-tempat ini hanyalah orang kaya atau bangsawan. Jadi, kita bisa mendapat informasi dengan lebih mudah," lapor Biantara. Wira sedikit terkejut,
dia tidak menyangka Biantara malah akan membuka rumah bordil, lalautan. Aku nggak melatih atau memberikan tugas secara khusus pada tenaga kerja di sana. Sebaliknya, aku meminta mereka untuk lebih banyak ngobrol dengan tamu. Informasi yang didapatkan dari obrolan dengan tamu itu cukup bermanfaat. Soal mata-mata yang ditempatkan di berbagai pemerintahan juga sedang aku atur, jelas Biantara lagi. Waktu sebulan tidak cukup panjang. Wira bahkan ragu dirinya bisa melakukan hal-hal itu dalam waktu 3 bulan. Tak disangka, Biantara berhasil membuat pencapaian sebesar itu hanya dalam waktu sebulan. Hal ini membuat Wira sangat lega. Keputusannya untuk mengutus Biantara memang tepat. Wira sangat puas dengan kinerja pria itu. Lanjutkan, kalau kamu butuh uang, sampaikan padaku kapan saja, ujar Wira tanpa bertele-tele. Biantara mengerti pentingnya tugas ini, jadi dia akan mengusahakan yang terbaik. Setelah melapor, Biantara segera pergi. Sementara itu, Hasan dan Mandra membuka sekolah Ladir sesuai arahan Wira. Mereka mendapatkan cukup banyak murid. Selain itu, ada pula anak yatim piatu yang mereka tampung dan mereka ajari seni bela diri. Namun, tidak bisa secepat itu untuk menjadikan mereka sekutu yang bisa dipercaya. Hasan masih perlu memahami karakter mereka satu per satu. Kak Wira, sekolah bela diri berjalan dengan lancar. Kami sudah mulai melatih para murid. Mereka sangat cemerlang dan perkembangan mereka pun cepat. Kami akan terus membina mereka. Nggak lama lagi, orang-orang ini sudah bisa kita kerahkan. Lapor Mandra. Bagaimanapun, ini baru permulaan, jadi hasilnya tidak akan didapatkan secepat itu. Namun, Wira juga sangat senang dengan kinerja mereka berdua. Selain mereka, Wira juga gembira dengan hasil karya Suryadi dan Emran. Mereka telah membuat senjata yang bahkan lebih baik dari senapan sebelumnya. Meski masih kalau jauh dari senjata dari dunia asli Wira, ini sudah sangat bagus. Wira, senapan yang baru ini lebih kokoh dari yang sebelumnya. Kekuatan penghancurnya lebih mengerikan dan bentuknya lebih kecil, ujar Suryadi. Bab 847. Meski kata-kata itu keluar dari mulut Suryadi, dia sendiri juga tampak terkejut. Bagaimanapun, senapan ini dibuat berdasarkan sketsa yang digambar Wira. Awalnya, Suryadi dan Emran bahkan tidak percaya benda seperti itu bisa dibuat. Hati Wira sangat gembira. Sekarang, dia ingin mengajari orang-orang cara menggunakan senapan baru itu. Wira memanggil ketiga istrinya dan Danu. Kali ini, dia tidak berencana membawa terlalu banyak orang ke kerajaan Monoma. Dia memilih 10 orang kuat dari antara pasukan Zirah Hitam. Totalnya, ada belasan orang dalam tim. Setiap orang diberi senapan yang telah dimodifikasi. Setelah diajari cara menggunakannya oleh Wira, tim yang terdiri dari belasan orang ini siap untuk berangkat. Dengan persiapan keluarga Barus paling berharap Wira bisa sampai ke kerajaan Monoma dan dengan pemikiran seperti itu, Wira menunggu dengan tenang. Dia tahu keluarga Barus pasti akan datang. Jadi, dia tidak terburu-buru berangkat apalagi, Wira juga masih perlu menyiapkan beberapa hal kali ini. Mereka akan melewati Provinsi Artana dan Provinsi Yola sebelum akhirnya mencapai Provinsi Suntra. Di 3 provinsi itu, masih ada orang yang melindungi mereka. Jadi, Wira harus memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk keuntungan. Pada saat yang sama, dia juga berencana membuka jalur perdagangan. Pada hari kedua setelah dekret kerajaan dikeluarkan, Farel datang menemui Wira. Dia datang dengan ditemani seorang pria. Pria itu tampak sangat dingin dan wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya begitu garang. Wira, panggil Farel dengan ceria. Setelah turun dari kereta, dia segera menangkupkan tinjunya tanda hormat. Hahaha, Farel, akhirnya kamu datang juga. Aku sedang menyiapkan barang bawaanku dan siap untuk berangkat besok, ujar Wira sambil tersenyum. Farel pun mengangguk dan membalas, Wira, rencanamu berhasil. Sekarang, Yang Mulia ada di istana bibiku dan kondisinya masih lemah. Sesuai rencana, kamu diutus pergi ke kerajaan Monoma. Setelah kamu kembali, keluarga Barus akan menjadi sekutumu selamanya. Tentu saja, ayahku bilang, syaratnya adalah kamu nggak berebut kekuasaan dengannya. Selama kamu menjalani hidupmu dengan damai, keluarga Barus nggak akan ingkar janji. Tambah Farel, D. Meskipun Farel tidak seharusnya mengatakan ini, dia tidak ingin menyembunyikannya dari Wira.
Jadi, dia pun langsung menyampaikannya dengan jujur. Mendengar itu, Wira langsung tertawa, lalu berkata, "Tentu saja, aku nggak berniat menguasai kerajaan, aku cuma mau hidup kaya sepanjang hidupku. Sampaikan pada ayahmu untuk nggak khawatir. Wira tidak ingin menjadi penguasa. Hal semacam ini tidak ada artinya baginya. Dia tahu, makin tinggi posisinya, makin besar kerugian yang harus ditanggung. Menurutnya, raja secara umum adalah sosok yang paling kesepian. Yang diinginkan Wira adalah kehidupan yang nyaman. Daripada menjadi penguasa, dia lebih suka menjadi kaya raya. Dengan keluarga dan teman di sisi yang peduli padanya, dia baru akan merasakan kepuasan dalam hidup." Mendengar itu, Farel pun tertawa dan mengangguk berulang kali. Kemudian, dia berkata, "Baiklah, janji ya. Oh ya, Wira, perjalanan kali ini sangat berbahaya. Orang yang mengincar nyawamu bukan cuma keluarga Juwanto, tapi juga orang kerajaan Monoma. Di wilayah kerajaan Nuala, keluarga Barus bisa mengawalmu dengan baik. Tapi, setelah sampai ke kerajaan Monoma, kekuatan keluarga Barus jauh lebih rendah daripada keluarga Juwanto, jadi kamu mungkin harus mengandalkan kekuatanmu sendiri di sana," sambung Farel dengan belak-belakan. Meskipun Farel tidak memberitahunya, Wira juga bisa menebak hal semacam ini. Jadi, lebih baik dia menyampaikan dengan jujur. Dengan begitu, tidak akan ada kecurigaan dan jarak antara satu sama lain. Bab 848. Wira tentu tahu bahwa keluarga Juwanto memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalin kesepakatan dengan kerajaan Monoma dan keluarga kerajaan. Ancaman sebenarnya bukan terletak pada kerajaan Nuala, melainkan kerajaan Monoma. Bagi kebanyakan orang, mungkin benar seperti itu, tetapi bagi Wira, hal ini tidak begitu sederhana. Kerajaan Monoma, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa berurusan dengan keluarga Juwanto akan mempertahankan perdamaian mereka? Itu benar-benar pemikiran yang lucu. Kak Wira, ini adalah salah satu pendekar dari keluarga Barus, namanya Rumi. Dia sangat terampil dalam bela diri. Pasukannya akan mengawalmu melewati kerajaan Nuala. Banyak orang telah membelot ke kerajaan Monoma. Kekuatan tempur kita telah berkurang drastis, jadi harap berhati-hatilah. Usai mengucapkan kata-kata itu, Farel menatap ke arah Rumi sembari berkata, "Rumi, ayo beri salam pada Tuan Wahyudi." Pria bernama Rumi ini segera mengangguk. Dia membungkuk dalam kepada Wira seraya berkata dengan hormat, "Salam hormat kepada Tuan Wahyudi." Wira menanggapi sembari tersenyum. "Nggak perlu sungkan. Karena kamu adalah pendekar dari keluarga Barus, itu artinya kamu adalah bagian dari kami. Hanya saja, di mana pasukanmu berada?" Wira bertanya demikian karena hanya ada satu orang yang terlihat saat ini. Mendengar pertanyaannya, Rumi langsung mengeluarkan peluit khusus dan menghasilkan suara yang unik. Segera setelah itu, bayangan manusia mulai bergerak di belakang mereka. Sekitar 50 hingga 60 orang tiba-tiba muncul. Penampilan mereka berbeda-beda dan semuanya bersembunyi dalam kegelapan. Wira tampak memicingkan matanya dan merasa terkejut. Keluarga Barus memang luar biasa. Inilah keluarga bersejarah sejati. Apa yang mereka miliki tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kekuatan 50 hingga 60 orang ini setara dengan pasukan zirah hitamnya. Para veteran itu adalah satu-satunya kekuatan Wira. Namun, bagi keluarga Barus, kelompok ini mungkin tidak ada apa-apanya. Ingin mengambil alih dunia, keluarga Barus saja sudah begitu luar biasa. Bukan hanya itu, masih ada keluarga Juwanto, keluarga Nararya, dan keluarga Hartono. Apalagi, juga masih ada keluarga Larasati. Wira tidak mungkin begitu bodoh untuk melangkah maju dan bersaing memperebutkan dunia ini sekarang. Saat ini, Rumi bergegas berkata, "Beri salam kepada Tuan Wahyudi." Semua orang segera memberi hormat dengan membungkuk dalam ke arah Wira, lalu menyapa, "Tuan Wahyudi." Wira pun mengangguk sembari berkata, "Dengan kekuatan pengawalan seperti ini, kali ini aku pasti bisa pulang dengan selamat." Mendengar perkataannya, Farel berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Kak Wira. Meskipun keluarga Juwanto ingin merenggut nyawamu, mereka nggak akan berani bertindak secara terang-terangan. Bagaimanapun, kamu adalah duta yang pergi ke sana berdasarkan perintah kerajaan. Hukuman dari membunuh seorang duta nggak bisa ditanggung oleh siapapun.
Tapi aku masih khawatir, bagaimana Kak Wira akan meyakinkan keluarga kerajaan di kerajaan Monoma? Tanya Farel. Wira hanya berkata sambil tersenyum. Tentu saja dengan keterampilan berbicaraku. Meskipun Farel tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wira, dia tetap merespons dengan anggukan. Setelah itu, dia berkata seraya menangkupkan tangan. Baguslah kalau Kak Wira memiliki keyakinan seperti itu. Selamat jalan dan semoga berhasil. Kemudian, Farel menimpali. Setelah Kak Wira kembali, aku akan mengadakan perjamuan untuk mentraktirmu. Ada banyak urusan keluarga yang masih harus kuselesaikan, jadi aku nggak akan berlama-lama di sini. Rumi adalah orang kepercayaanku. Kak Wira, kamu bisa mengandalkan dia untuk keperluan apapun. Wira membalas dengan hormat seraya tersenyum. Baik. Setelah itu, Farel sama sekali tidak menunda waktu. Dia bergegas menunggangi kuda dan meninggalkan dusun Darmadi. Sementara itu, Rumi tetap berada di tempatnya. Hanya dengan satu tiupan peluit, para pasukannya kembali bersembunyi. Kemudian, Wira meminta Danu untuk bantu mengatur tempat tinggal Rumi dan bersiap-siap untuk perjalanan besok. Di bawah cahaya bulan, Wira berdiri di tengah halaman. Sementara itu, Wulan, Dewina, dan Dian berdiri di luar sembari menyaksikan pria yang mereka cintai dengan tenang. Bab 849. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, bahkan mungkin akan ada bahaya yang menanti di depan. Akan tetapi, selama bisa bersama Wira, kalaupun itu berarti berakhir dengan kematian, Wulan, Dewina, dan Dian tetap akan menerima hasil tersebut dengan senang hati. Keesokan paginya, setelah menyiapkan perlengkapan, mereka segera berangkat dari dusun Darmadi. Mereka pun menempuh perjalanan selama 1 hari. Meskipun naik kereta kuda, ketiga wanita itu tetap merasa lelah. Saat ini, Wira melihat ketiga wanita itu dan bertanya dengan perhatian. Apa kalian mau minum air? Terima kasih, sayang, ucap Wulan. Dia menerima air dari Wira, lalu, meminumnya. Tak lama kemudian, Dewina antusias seraya berkata, Tuan Wira, ada sebuah stasiun pos kuda di kejauhan. Wira segera melihat ke arah yang ditunjuk dan mengangguk setuju. Dia berbalik untuk melihat pasukannya, lalu berkata dengan lembut sambil tersenyum. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini. Aku yakin semuanya sudah lelah. Kita bisa beristirahat semalam di stasiun yang ada di depan, lalu melanjutkan perjalanannya besok. Baiklah, Tuan. Kami juga kebetulan merasa lelah. Dengan adanya tempat untuk beristirahat, semua orang bisa mengumpulkan energi, ucap Dian yang mengangguk setuju sambil tersenyum. Sementara itu, Rumi tidak berkomentar apapun. Selama Wira setuju, dia akan pergi bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di stasiun pos kuda. Setelah memesan beberapa kamar, mereka turun ke lantai bawah untuk makan. Melihat kedatangan mereka, raut wajah pelayan di restoran tampak tersenyum riang. Dia bergegas mengambil kain lap yang menggantung di babunya, lalu membersihkan meja sembari bertanya. Halo, apa yang ingin kalian pesan? Wira menatap menu hidangan khas yang ada di stasiun pos kuda dan tampak mengernyit. Makanan di sini sama sekali tidak enak. Lebih baik Wira turun tangan untuk membuat makanan kesukaannya sendiri. Meskipun sedang dalam perjalanan, dia juga tidak ingin menyiksa diri sendiri. Itu sebabnya, Wira segera berdiri dan berkata kepada pelayan. Kami akan memasak sendiri. Hah, ini, ucap si pelayan yang kebingungan. Dia terlihat ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara menjawab Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan langsung mengeluarkan sejumlah uang perak. Kemudian, dia menyerahkannya kepada si pelayan sambil bertanya. Apakah ini cukup? Ketika pelayan itu melihat uang perak, matanya sontak berbinar-binar. Dia segera mengambil uang tersebut dengan antusias, lalu menunjuk ke arah belakang restoran seraya berkata. Tuan, dapurnya ada di belakang. Silakan masuk dan gunakan sesuka hatimu. Melihat sikap pelayan itu, Wira tak kuasa menghela napas. Uang memang dapat memudahkan segalanya. Segera setelah itu, sekelompok orang pun mengikuti Wira ke dapur. Di dalam dapur, terdapat berbagai macam sayuran dan buah yang cukup lengkap. Wira langsung memerintahkan mereka untuk mencuci dan memilih sayuran. Sementara itu, dia sendiri mulai meracik bumbu untuk keperluan memanggang. Tak lama kemudian, saus barbeku dan saus marinasi daging telah siap.
Wira memberikan saus itu kepada Dewina dan yang lainnya, lalu memerintahkan mereka untuk melumuri sate dengan saus. Sembari melumuri daging, Wulan yang kebingungan tak kuasa bertanya. "Sayang, apa yang sedang kamu buat? Wangi sekali." Wanita itu mendekat untuk mencium aroma saus, lalu menunjukkan ekspresi penuh kekaguman. Sementara itu, Wira hanya berkata sambil tersenyum. "Coba cicipi saja, saus ini diracik khusus untuk memanggang sate. Rasanya sangat lezat." Begitu mendengar ini, raut wajah Wulan sontak menjadi penasaran. Dia mengambil sejumput saus dengan sumpit untuk mencicipinya. Segera setelah itu, ekspresinya langsung terlihat gembira. "Rasanya sangat unik dan terus bertahan di mulutku. Aku belum pernah makan sesuatu yang selezat ini sebelumnya," puji Wulan dengan jujur. Wira merespons dengan senyuman, lalu melumuri sate yang ada di depan Wulan menggunakan saus. Kemudian, pria itu menimpali. Setelah satenya matang, rasanya akan lebih enak. Bab 850. Saat ini, Wulan dan Dewina tengah sibuk mengoleskan saus pada sate. Sementara itu, Dian meracik sesuatu berdasarkan resep rahasia yang barusan diberikan oleh Wira. 2 sendok pasta wijen, 1 sendok cuka. Semua bahan sudah disiapkan sesuai dengan petunjuk. "Tuan Wira, kamu bisa memeriksanya," ucap Dian. Wira menerima racikan bahan-bahan dari Dian. Kini, raut wajahnya tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah tidak sabar ingin mencicipinya. "Hehe, bagus. Selama kamu mengikuti petunjuk yang kuberikan dengan benar, pasti nggak akan ada masalah," ujar Wira seraya mencicipi sedikit racikan tersebut. Rasanya benar-benar lezat. Usai memanggang semuanya, Wira langsung mengeluarkannya dari dapur dan meletakkannya di atas meja makan. Kemudian, dia berkata pada semua orang, "Ayo, coba kalian cicipi apakah rasanya enak." Saat mendengar ini, mereka bergegas mendekat dengan ekspresi tidak sabar. Masing-masing dari mereka mengambil 1 tusuk sate dan mencicipinya perlahan. Kemudian, Danu sontak berseru dengan kagum. "Kak Wira, makanan yang kamu buat ini sungguh enak, berbeda dari semua makanan yang pernah kucicipi." Wira menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja, ini sudah dibumbui dengan saus rahasia yang kubuat, jadi rasanya tentu enak. Makanan di restoran biasanya hanya diberi garam sehingga rasanya kurang enak. Itu sebabnya, menyantap makanan di restoran hanya bisa dianggap mengisi perut." Wulan sudah pernah mencicipi sate buatan Wira sebelumnya, tetapi Dewina dan Dian belum pernah. Saat mencicipi makanan tersebut, raut wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Makin lama mencicipinya, mereka makin kagum oleh rasa unik dan lezat dari makanan itu. Bahkan, Rumi yang biasanya berekspresi dingin pun tak kuasa memberikan pujian. Rasanya memang luar biasa. Pada saat itu, aroma lezat dari makanan mereka telah menggoda para tamu lain di stasiun pos kuda. Mereka sangat penasaran sehingga menatap ke arah meja Wira. Setelah itu, mereka memanggil pelayan di stasiun pos kuda dan bergegas bertanya, "Apa yang mereka makan? Kenapa rasanya begitu harum? Kami juga ingin memesan makanan yang sama." Akan tetapi, begitu mendengar perkataannya, pelayan itu menunjukkan ekspresi yang sangat canggung. Dia sontak menggaruk kepalanya sambil tersenyum gugup, lalu menjelaskan dengan kikuk. "Tuan, jujur saja, hidangan itu dibuat sendiri oleh pelanggan di sana. Kami nggak tahu bagaimana cara mereka membuatnya. Tapi, bahan yang dibutuhkan sama. Kalau kalian ingin membuatnya, kami juga bisa memberikan kalian akses ke dapur," timpal si pelayan. Para tamu di sekitar sudah merasa sangat lapar. Mereka benar-benar ingin mencicipi makanan tersebut. Hanya saja, penawaran dari si pelayan sama sekali tidak membantu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki keterampilan memasak. Mereka juga merasa malu untuk meminta orang lain yang memasak untuk mereka. Setelah berdiskusi sejenak, tiba-tiba seorang pria kaya yang percaya diri tampak melambaikan tangannya dengan aura mendominasi. Segera setelah itu, dia berkata, "Apa yang sulit dari hal ini? Aku nggak percaya bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang di dunia ini." Pria itu langsung mengeluarkan sejumlah uang emas, lalu berdiri dan berjalan menuju meja Wira untuk menawarkan uangnya. Saat ini, semua orang tengah menikmati makanan dengan gembira. Lantaran merasakan pergerakan orang itu, Rumi langsung menjadi waspada.
Dia segera meletakkan makanannya dan memfokuskan perhatiannya pada pria tersebut. Apabila pria itu melakukan sesuatu yang mencurigakan, Rumi siap untuk melangkah maju tanpa ragu dan menangkap pria itu. Bab 851. Akan tetapi, pria itu tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia hanya meletakkan sejumlah uang emas, lalu berkata seraya terkekeh-kekeh ke arah Wira. "Halo, aku mendengar dari pelayan, hidangan di sini dibuat oleh kalian sendiri. Benar begitu?" Wira menjawab sambil tersenyum. "Iya, benar. Apa ada masalah? Aku dan teman-temanku ingin mencicipinya. Kalau kalian bersedia membuatkan seporsi untuk kami, aku akan memberikan uang ini kepada kalian," tawar pria tersebut. Melihat uang yang ada di depan mata, Wira dapat merasakan ketulusan mereka. Itu sebabnya, dia menerima uangnya dengan senang hati, lalu bangkit dan berkata dengan sopan. "Nggak masalah. Selama dibayar, aku akan memasaknya untuk kalian." Tidak lama kemudian, Wira dan beberapa orang lagi-lagi membuat seporsi sate dan menyerahkannya kepada pria kaya tersebut. Beberapa orang itu mencicipinya sambil terkagum-kagum. Mereka tidak menyangka bahwa ada makanan selezat itu di dunia ini. Hal ini benar-benar sulit dipercaya. Wira menyimpan uangnya seraya tersenyum lebar. Setelah itu, dia tak kuasa mengeluh. "Nggak disangka, kita bisa menghasilkan uang perjalanan kali ini hanya dari satu hidangan. Semua kesulitan yang telah kulalui nggak sia-sia. Andai saja kita bisa bertemu dengan lebih banyak pengusaha dermawan seperti ini di perjalanan, itu akan sangat baik." Ketika Wira sedang mengeluh, tiba-tiba ada suara seruling aneh yang terdengar di luar pintu. Segera setelah itu, terdengar langkah kaki yang cepat dan suara senjata tajam. Raut wajah Rumi sontak menjadi serius, lalu dia berkata dengan tegas. "Kak Wira, aku akan pergi sebentar." Wulan, Dewina, dan Dian juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menatap ke arah luar dengan waspada, tetapi tidak ada pergerakan apapun yang terlihat. Wira pun menjawab, "Pergi saja." Sementara itu, Danu juga terlihat serius dan bertanya dengan suara pelan. "Kak Wira, apa aku perlu?" "Nggak perlu," sela Wira. Dia hanya tersenyum sembari mengambil segelas anggur dari meja. Setelah itu, dia menyesapnya sambil berkata, "Kalian lanjut makan saja." Danu pun mengangguk dan tidak lagi memperhatikan situasi di luar. Sebaliknya, dia lanjut makan bersama Wira dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar keributan di luar, lalu diikuti oleh suara senjata tajam yang saling berbenturan. Di luar sana, cahaya pedang dan panah bersinar di mana-mana. Atmosfer pertempuran terasa kuat. Raut wajah ketiga wanita itu terlihat sangat tegang. Mereka tak kuasa diam-diam meraih senapan yang mereka bawa. Saat ini, telapak tangan mereka sudah berkeringat. Kemudian, Wulan tanpa sadar menatap ke arah Wira dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, kenapa kamu nggak terlihat khawatir? Di luar sana bahkan sudah mulai bertarung." Namun, Wira malah menjawab, "Nggak perlu khawatir. Lagi pula, ada Rumi. Dia sudah pergi menanganinya." Sementara itu, Dewina menunjukkan ekspresi serius dan bertanya secara perlahan. "Tapi, Tuan Wira, kita nggak tahu kemampuan dari Rumi. Apakah kita nggak perlu keluar untuk memeriksa situasinya?" "Kalian tenang saja, keluarga Barus adalah keluarga besar. Orang yang mereka utus untuk melindungi kita pasti bukan orang sembarangan. Mereka seharusnya nggak memerlukan usaha berlebih untuk menyingkirkan orang-orang itu. Apalagi, kita masih memiliki Danu di sini." "Danu, benar, kan?" tanya Wira. Saat mendengar hal ini, Danu segera menepuk pedang Treksa yang ada di pinggangnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Iya. Siapapun yang berani mengganggu kita, akan langsung kupenggal kepalanya." Usai mendengar itu, kekhawatiran yang dirasakan oleh para wanita itu akhirnya agak mereda. "Selain itu, kalian juga punya senapan. Pada saat itu, kalau seseorang berani datang, cukup tembak mereka dengan senapan," ucap Wira. Wulan, Dewina, dan Dian merasa perkataan Wira masuk akal. Itu sebabnya, mereka tidak begitu panik lagi dan lanjut menyantap makanan. Akan tetapi, beberapa pelanggan kaya yang duduk di meja sebelah tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Mereka bersembunyi di sudut dan tampak gemetaran suara pedang dan senapan yang terdengar di luar terlalu mengerikan. Bab 852. Mereka mengira bahwa ada perampok yang datang.
Pria kaya barusan segera memegang dompet kecilnya dengan cemas. Akan tetapi, setelah beberapa saat berlalu, tidak ada yang beranjak masuk. Saat melihat ekspresi tenang dari kelompok Wira, mereka pun tidak lagi khawatir. Sekitar 10 menit kemudian, suara di luar akhirnya perlahan mereda. Saat ini, Rumi berjalan masuk dengan langkah santai. Dengan sikap berwibawa seperti biasa, dia langsung duduk di kursi dan berkata dengan pelan. Semua masalah di luar sudah diatasi. Mendengar laporannya, Wira tampak tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Perjalanan ini benar-benar menjadi lebih mudah dengan adanya perlindungan orang-orang dari keluarga Barus. Setelah makan malam, mereka pun kembali ke kamar penginapan di stasiun pos kuda untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka segera melanjutkan perjalanan setelah berkemas. Wulan, Dewina, dan Dian duduk di dalam kereta kuda seraya menikmati pemandangan di luar jendela. Sore harinya, mereka pun tiba di kota provinsi Artana. Bersama para bawahannya, Wira menemukan sebuah penginapan di dekat pelelangan dan memutuskan untuk tinggal di sana. Usai meletakkan barang-barang, Wira segera membawa mereka ke pelelangan. Begitu berjalan masuk, seorang pelayan segera menyambut mereka dengan ramah. Dia bertanya kepada Wira dengan sopan sembari tersenyum. Selamat datang, Tuan. Silakan masuk. Wira dan yang lainnya pun mengikuti si pelayan. Tak lama kemudian, mereka dibawa oleh pelayan itu ke dalam aula lelang. Tampaknya, pelayan itu mengira bahwa mereka datang untuk membeli barang lelang. Itu sebabnya, Wira segera berkata dengan tegas. Aku datang untuk melelang barang dan itu adalah barang yang mahal. Begitu mendengar perkataan Wira, si pelayan pun tertegun sejenak. Setelah itu, dia buru-buru tersenyum dan bertanya dengan sopan kepada Wira. Hehe, begitu, ya. Kalau begitu, apa aku boleh tahu, benda apa yang ingin dilelangkan Tuan? Wira menjawab seraya tersenyum. Gelas kristal. Apa? Tanya si pelayan yang terkejut. Seluruh sosoknya tiba-tiba membeku. Setelah tersadar kembali, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Pelayan itu mengangguk dengan penuh semangat, lalu berkata, baiklah, nggak masalah. Tapi, barang ini terlalu berharga. Aku nggak bisa membuat keputusan sendiri. Mohon ikut denganku ke ruang VIP untuk menunggu sebentar. Kemudian, pelayan itu langsung membawa mereka menuju ruang VIP seraya tersenyum ceria. Begitu masuk, ketiga wanita itu terpesona oleh kemewahan di dalamnya. Barang dekorasi di sini bahkan bernilai sangat tinggi. Kursi-kursinya juga terlihat sangat indah dan mewah. Harga satuannya pasti melebihi 100.000 gabak. Para tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar di sini. Kalian bisa minum teh dulu. Pengurus kami akan segera datang, ujar si pelayan. Wira pun mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Setelah itu, dia duduk dengan santai sembari menunggu. Sementara itu, ketiga wanita tampak memandang sekeliling dengan penasaran. Danu dan Rumi berdiri di belakang Wira. Mereka memperhatikan sekitar dengan waspada. Tak lama kemudian, pengurus dari pelelangan ini pun datang. Pria itu tersenyum lebar seraya mendekati Wira, lalu dia bertanya dengan sopan. Hehe, salam kenal, Tuan. Aku mendengar bahwa Tuan datang ke pelelangan kami untuk menjual gelas kristal. Benarkah? Wira mengangguk sambil menjawab, iya, benar. Namun, pengurus itu agak ragu-ragu sehingga bertanya dengan hati-hati. Bolehkah aku memeriksa barangnya lebih dulu? Tentu saja, ujar Wira yang langsung setuju. Dia segera mengeluarkan gelas kristal dan meletakkannya di atas meja. Begitu melihat gelas kristal tersebut, ekspresi si pengurus langsung antusias dan gembira. Kedua matanya bahkan tampak berbinar-binar. Setelah itu, dia segera berkata dengan penuh semangat. Oke, nggak masalah. Tuan ingin melelang gelas kristal ini di pelelangan kami, kan? Kemudian, pengurus itu menimpali. Tuan, kamu bisa menjual gelas kristal ini langsung kepada kami atau memilih untuk melelangnya di sini. Tapi, aku menyarankan Tuan agar melelangnya karena bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Bab 853. Tentunya, kami akan mengenakan komisi sebesar 10% dari harga lelang, lanjut si pengurus. Setelah Wira berpikir sejenak, dia pun mengangguk setuju seraya berkata, baiklah, itu nggak masalah. Tapi, kalau aku melelang lebih banyak, apa kalian bisa memberiku sedikit diskon? Saat mendengar pertanyaan ini,
raut wajah si pengurus sontak berseri-seri. Dengan ekspresi yang bersemangat, dia segera bertanya dengan tidak sabar. Kalau boleh tahu, berapa banyak lagi yang ingin Tuan lelangkan? Mungkin sekitar 6 gelas, jawab Wira seraya tersenyum. Begitu mendengar hal tersebut, ekspresi pengurus tampak sangat gembira. Dia buru-buru mengangguk, lalu lagi-lagi bertanya dengan antusias. Kalau begitu, apa gelas kristal lain yang Puan punya juga memiliki warna dan kualitas yang sama? Tentu saja, semuanya sama, jawab Wira dengan jujur. Pengurus itu segera berkata, hehe, kalau begitu, aku hanya akan menagih komisi untuk 5 gelas kristal. Bagaimana menurutmu? Wira terkekeh-kekeh seraya menjawab, sepakat. Baiklah, apa Tuan memiliki persyaratan untuk harga awal? Tanya si pengurus. Setelah merenung sejenak, Wira pun menjawab dengan suara pelan. Mari kita buka harga di 5 miliar gabak. Usai bernegosiasi, pengurus itu mengangguk sambil tersenyum kemudian, dia berkata kepada Wira dengan sopan. Baiklah, nggak masalah mohon membawa barang-barangnya kemari Tuan. Mendengar hal itu, Wira mengangguk dan segera memerintahkan Danu kembali ke penginapan untuk mengambil gelas kristal. Tak lama kemudian, gelas kristal telah dibawa kemari. Saat melihat gelas kristal yang diletakkan di hadapannya, pengurus itu tampak sangat gembira. Dia berkata sambil tersenyum lebar. Kalau begitu, kita, tepat pada saat ini, seorang pelayan datang secara tergesa-gesa. Raut wajahnya tampak sangat panik. Pelayan itu berjalan mendekati pengurus, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar perkataannya, ekspresi si pengurus langsung berubah. Segera setelah itu, dia berkata dengan sopan kepada Wira. Tuan, maafkan aku, ada urusan mendesak yang perlu kuurus. Mohon tunggu sebentar. Usai mengatakan itu, si pengurus bergegas pergi dengan pelayan yang datang barusan. Saat ini ekspresi Wira terlihat agak tegang. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan nada serius. Sepertinya, kita akan gagal berbisnis. Ketiga wanita itu mengangkat alis dengan bingung, kemudian Wulan yang tidak paham pun menatap Wira seraya bertanya. Sayang kenapa begitu? Bukan hanya Wulan Dewina juga bertanya dengan bingung. Iya, bukannya si pengurus terlihat sangat bersemangat tadi. Apa dia nggak ingin menghasilkan uang? Sebelum si pengurus keluar apa kalian nggak menyadari ada yang salah dari ekspresinya? Aku curiga bahwa ada yang sengaja menghalangi kita dalam hal ini, jelas Wira. Tatapannya terlihat suram dan serius. Sementara itu, raut wajahnya terlihat luar biasa dingin ketika merenungkan masalah ini. Ada halangan? Tanya Wulan yang terkejut. Setelah itu dia kembali bertanya dengan suara pelan. Apa maksudmu, keluarga Juwanto? Wira pun menjawab dengan nada serius. Benar, aku memang sudah menduga bahwa keluarga Juwanto akan menyerang kita, tapi nggak disangka, mereka akan bertindak begitu cepat. Pada saat ini, si pengurus telah kembali dan bergegas mendekat. Dia menunjukkan ekspresi penuh penyesalan, lalu menggelengkan kepala arah Wira dengan tidak berdaya dan menghela napas dalam-dalam.